Saat di perusahaan, Yanxi memutuskan memilih Zhang Jun sebagai ketua selanjutnya. Zhang Jun pun menolak karena dia merasa dia tidak siap dan tidak pantas. Apalagi dia punya citra buruk tentang masa lalunya. Jadi dia sangat khawatir dan tidak berani mengemban tugas ini. Tapi Xiangyan tidak mempermasalahkannya sama sekali. Justru dia menyetujui pilihan Yanxi. Scene selanjutnya, Yanxi mengantar Xiangyan pulang. Keesokannya dia harus berangkat ke Shanghai. Keduanya akan menjalani hubungan LDR. Xiangyan takut Yanxi tak kuat godaan, soalnya di Shanghai banyak wanita cantik. Yanxi mah tidak takut sama sekali. Dia malah mengkhawatirkan Xiangyan yang tidak tahan godaan. Dia pun menyindir Xiangyan. Yanxi pun meminta Xiangyan masuk. Xiangyan terlihat tidak rela berpisah. Yanxi menutup pintunya. Tapi ketika masuk, Xiangyan mengingat momen mereka. Dia segera lari ke balkon. Tapi dia tidak melihat sosok Yanxi sama sekali. Dia pun mau mengirim pesan pada Yanxi. Yanxi meminta dia segera membuka pintu. Dia pun lari dan buka pintu. Rupanya Yanxi belum pergi. Dia tahu kalau Xiangyan pasti masih berharap dia untuk tinggal. Xiangyan pun mencium Yanxi. Xiangyan meminta Yanxi menutup pintu dan jendela. Yanxi pun tahu kalau Xiangyan banyak perintah. Dia bertanya lagi. Tapi ketika Xiangyan udah siap untuk dicium, Yanxi malah berkata dia mau istirahat saja. Dia pun diam-diam kerjain Xiangyan. Xiangyan kesel dan malu. Xiangyan dengan cepat pergi ganti pakaian. Dia memeluk Yanxi. Dia meminta Yanxi untuk menemaninya nonton. Ketika mereka berdua nonton, Yanxi berkata dia akan segera pergi setelah Xiangyan tertidur. Xiangyan malah gak mau tidur karena dia masih belum rela pacar tercintanya ini ke Shanghai. Yanxi membawa Xiangyan ke kamar. Dia menemani Xiangyan sampai tertidur. Setelah Xiangyan tertidur, Yanxi pun bersiap naik pesawat. Keesokan paginya, Xiangyan keluar dengan muka murung. Xiangyan pun berangkat ke kantor. Dia melihat Gaolong dan Youzi yang ikut desak-desakan di ruangan lift. Emangnya anggota teknik ini isinya pelawak semua. Xiangyan aja sampai tertawa melihat kelakuan mereka. Tapi suasana tim teknik begitu suram. Mereka merasa ada yang kurang ketika Yanxi tidak ada. Xiangyan pun masuk ke ruangannya dan melihat sebuah tanda. Dia melihat rekaman yang diberikan Yanxi. Xiangyan langsung pergi diskusi dengan Chen Shu. Chen Shu sudah tahu soal rekaman itu, hanya saja dia belum melihatnya. Dia kaget rupanya Yanxi meneliti rekaman itu sampai pagi. Chen Shu jadi curiga apa yang mereka lakukan sampai subuh. Kenapa Yanxi baru pulang dari rumah Xiangyan sepagi itu? Xiangyan pun malu-malu deh. Tapi karena rekaman ini, mereka pun memperoleh petunjuk soal sabotase konferensi pers itu. Mereka merasa pelaku utama yang mengurung Kama dan Xiangyan adalah Li Qi. Mereka pun mengambil video ini sebagai bukti kuat. Perusahaan Felin melakukan rapat. Mereka mengumumkan kalau Zhang Jun diangkat menjadi ketua tim. Sayangnya wakil direktur tidak setuju karena dia merasa Zhang Jun punya riwayat kriminal. Jika Zhang Jun naik, dia mau Li Qi kembali ke departemen teknik. Xiangyan sih tidak masalah. Tapi jika Li Qi buat masalah, kamu yang tanggung jawab ya. Wakil direktur merasa kalau Xiangyan itu pilih kasih. Kan kamu yang minta dia dimutasi lagi, bukan aku. Direktur Li merasa kembalinya Li Qi atau tidak itu keputusan Xiangyan. Tapi wakil direktur ngotot mau Li Qi kembali sekarang juga. Karena didesak, akhirnya Xiangyan memperlihatkan sebuah video. Dia juga menjelaskan waktu kejadian. Dia merasa Li Qi adalah salah satu pelaku yang mengurung mereka. Video ini pun makin jelas ketika Chen Shu mendapatkan keterangan dari saksi mata di TKP. Karena hal itu, Li Qi tiba-tiba tidak terima dan marah. Zhang Jun pun beraksi. Li Qi akhirnya diseret oleh satpam. Tim teknik kagum akan kehebatan Zhang Jun. Rupanya dulu Zhang Jun pernah berlatih wushu di penjara. Direktur Li meminta semua bubar. Dia juga sangat marah. Dia akan segera melaporkan hal ini ke pusat dan memecat Li Qi. Versus antara Xiangyan dan wakil direktur masih sangat panjang. Karena wakil direktur tidak akan tinggal diam. Emangnya betina ular. Xiangyan pun berkirim pesan dengan Yanxi. Dia tahu Gaolong dan yang lainnya pasti dengan cepat menyebarkan gosip ini pada Yanxi.
Yanxi pun mulai bekerja di kantor Kaishen. Kairun menyambutnya dengan baik. Dia pun memperkenalkan Yanxi pada orang kantor. Tapi di sini ada seorang wanita yang kurang menyambut kehadiran Yanxi. Dia juga kesal ketika Kairun menyerahkan proyek ini pada Yanxi. Si Chen ini pun membubarkan rapatnya. Kairun berusaha membujuknya. Untungnya Yanxi tidak ambil hati soal si Chen yang tidak terima kehadiran dia. Yun Tao berkata, si Chen ini baik kok, cuman memang dia seperti itu. Di sini Xiang Yan menemui Chen Shu. Dia meminta Chen Shu hadir di pesta perayaan kenaikan pangkat Zhang Zun. Awalnya Chen Shu merasa dia tidak cocok hadir di sana. Tapi Xiang Yan tetap memaksa. Xiang Yan juga sempat membahas soal Chen Shu dan Gao Leng. Chen Shu mengungkapkan apa yang dia rasakan saat bersama Gao Leng. Tapi dia tetap tidak mau balikan dengan Gao Leng karena menurut dia Gao Leng terlalu kekanak-kanakan. Gao Leng mendengar pembicaraan itu, dia pun kecewa. Akhirnya dia membuang kotak bekalnya, menghapus seluruh fotonya dan Chen Shu, serta membuka lagu galau. Di sini Xiang Yan mengumumkan mereka akan mengadakan pesta perayaan Zhang Zun. Dia juga mengundang Chen Shu. Gao Leng pun protes, dia tidak mau. Tapi Xiang Yan tidak peduli dengan omongannya Gao Leng. Gao Leng juga kesal karena Youzi meniru gaya bicara bosnya. Dia pun ngoceh-ngoceh deh. Tapi kena geplak sama Xiang Yan. Gao Leng mengancam semuanya. Yang hadir ke pesta itu semuanya putus hubungan sama aku. Ketika malam harinya, yang muncul baru Zhang Jun dan Qing Qing. Sedangkan Youji dan Tian You sedang ditahan oleh Gao Leng. Xiang Yan menghubungi Yanxi. Akhirnya Yanxi yang beraksi. Dia pun berhasil membuat ketiganya muncul. Mereka memohon untuk tidak bawa-bawa bos mereka. Emang paling takluk dah kalau udah soal Yanxi yang perintah. Yanxi melihat Xiang Yan menghubunginya. Dia pun membuka kancing bajunya. Pas video call-nya diangkat, rupanya bukan Xiang Yan yang menelpon, tapi para anggota lain. Mereka kaget melihat penampilan Yanxi. Chen Shu pun berkata kalau mereka main true or dare. Kebetulan Xiang Yan sedang ke toilet. Mereka pun menggunakan ponsel Xiang Yan. Saat Xiang Yan kembali, Chen Shu mengarahkan kameranya ke arah Xiang Yan. Dia berkata ada pria yang meminta kontak WeChat Xiang Yan. Xiang Yan pun dengan cepat merebut ponselnya. Yanxi pun bertanya soal yang dibicarakan Chen Shu tadi. Xiang Yan tidak terima dan sedikit ngambek. Tapi berhasil dibujuk oleh Yanxi. Keesokannya Chen Shu meminta salah satu tim teknik menemaninya pergi rapat. Xiang Yan menyarankan Gao Leng. Chen Shu pun oke-oke saja. Mereka pergi rapat di perusahaan Ruidong. Chen Shu kaget melihat Gao Leng begitu serius ketika dia sedang bekerja. Setelah selesai kerja, mereka berniat pulang. Tapi Gao Leng mabuk parah. Alhasil dia turun dari mobil. Chen Shu pun berniat membantunya. Tiba-tiba Gao Leng bertanya, apakah hubungan mereka bisa diperbaiki lagi? Sayangnya Chen Shu ingin Gao Leng lebih dewasa. Scene selanjutnya terlihat Xiang Yan ingin mengirim pesan pada Yanxi. Tapi dia salah kirim, malah kekirim ke grup perusahaan. Dia pun dipanggil Direktur Li, karena Direktur Li meminta Xiang Yan menaikkan salah satu anggota teknik dari kategori C ke B. Ketika dia keluar dari ruangan Direktur Li, dia mendengar orang-orang menggosipkan dirinya. Xiang Yan baru sadar setelah dia kembali melihat chatnya. Yanxi yang melihat screenshot chat itu langsung tersenyum. Dia pun segera membeli tiket pulang ke Xi'an. Dia menggoda Xiang Yan. Xiang Yan berkata dia salah kirim pesan. Sedangkan di sisi lain, Gao Leng mulai tidak mempedulikan Chen Shu lagi. Chen Shu menerima pesan dari Li Qi. Dia berkata kalau bukan dirinya pelaku soal konferensi pers itu. Xiang Yan mendapatkan sebuah paket. Paket itu berisikan tiket nonton drama. Dia pun mempostingnya di momen WeChat-nya. Yanxi pun menelpon. Dia membahas soal postingan Xiang Yan. Keduanya sama-sama acting gitu deh. Yanxi diam-diam akan ke Xi'an. Xiang Yan sudah tebak pasti Yanxi mengirim tiket itu untuk dia. Di sisi lain, Direktur Lu melihat postingan Xiang Yan. Dia memerintahkan seseorang untuk mendapatkan kursi pas di samping kursi Xiang Yan. Di sisi lain, Yanxi dan perusahaan Kaishen melakukan sebuah pertemuan. Rupanya perwakilan dari Aoxiang yang muncul adalah Si Lu. Seperti biasa, Si Lu pun mulai bertingkah. Padahal Kairun dan yang lain-lain sudah berusaha menyambutnya dengan baik. Saat Kairun pergi angkat telepon, dia pun mulai beraksi deh. Mulai merendahkan dan menjelek-jelekan Yanxi. Kairun pun kembali. Dia kaget kalau mereka berdua adalah teman lama. Kairun berpikir hal ini akan lebih mudah jika keduanya adalah teman lama. Tapi Si Lu malah ngelunjak.
Dia berkata mereka bukan teman seperti yang dimaksud Kairun. Dia pun kembali menjelek-jelekan Yanxi. Yanxi hanya tersenyum saja melihat tingkah Silu. Tapi Kairun lama-kelamaan gedek dengan kesombongan Silu. Dia pun kesal. Karena masalah itu, Aoxiang memutuskan kerjasama mereka. Ya sudah, ini pasti gara-gara mulutnya Silu itu. Aoxiang malah memutuskan untuk kerjasama dengan perusahaan lain. Akhirnya Ye Shichun mau menurunkan harga aplikasi mereka. Tapi Yanxi tidak setuju. Karena bagi dia keuntungan tidak sesuai peraturan. Dia menyarankan untuk meningkatkan akurasinya saja. Hanya saja sampai saat ini dia masih belum memikirkan bagaimana solusi meningkatkan akurasi itu. Shichun merasa tidak masuk akal. Dia kesal Yanxi mau mempertahankan argumennya. Dia pun meminta Yanxi untuk mewujudkannya sendiri. Yanxi pun mencari solusi untuk peningkatan akurasi. Dia lembur bersama beberapa anggota lain, tapi dia mengalami kegagalan karena programnya tidak berjalan atau error. Shichun pun datang dan berkata, tidak segampang itu. Yanxi tidak menyerah sama sekali. Dia menghubungi Xiang Yan. Dia berkata kalau weekend ini dia tidak bisa ke Xi'an karena ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Xiang Yan berusaha mengerti kesibukan pacarnya. Untuk drama itu dia akan pergi menontonnya sendirian saja. Xiang Yan awalnya niat untuk merawat diri demi bertemu Yanxi. Akhirnya dia memberikan minuman sarang walet itu untuk Tianyu deh. Di sini Yanxi lembur beberapa malam demi menyelesaikan proyek mereka. Akhirnya membuahkan hasil. Shichun hanya bisa diam melihat Yanxi telah berhasil melakukan hal yang mustahil mereka lakukan. Yanxi pun tiba di Xi'an. Dia langsung menuju tempat pertunjukan drama. Xiang Yan masih di jalan terkena macet. Yanxi kaget dia duduk bersebelahan dengan Direktur Lu. Xiang Yan pun baru sampai. Dia tidak diperbolehkan masuk karena pertunjukan sedang berlangsung. Akhirnya dia cuma bisa menunggu sesi kedua. Tapi dia melihat Yanxi keluar, dia kaget. Yanxi malah ngambek. Xiang Yan bingung kenapa dengan Yanxi. Yanxi malas menjelaskan. Dia pun menarik Xiang Yan pergi. Xiang Yan pun mendapatkan telepon dari kantor polisi. Rupanya Gaolong ditangkap polisi karena dia dikira berniat melakukan kejahatan dengan seorang wanita. Dia awalnya berniat baik. Wanita itu malah mengira Gaolong membuntutinya. Karena Yanxi dan Xiang Yan sudah muncul, Gaolong pun dibebaskan. Gaolong aneh, kenapa Xiang Yan dan Yanxi bisa barengan ya? Jawaban mereka terlihat tidak sama. Xiang Yan meminta Gaolong cepat pulang. Melihat cara mengendara mobil Gaolong begitu payah, Yanxi yakin Gaolong pasti ditangkap polisi lagi. Saat keduanya berjalan pulang, Xiang Yan melihat postingan Direktur Lu. Dia akhirnya tahu alasan Yanxi ngambek tak jelas. Xiang Yan berkata dia lapar. Dia ingin makan masakan Yanxi. Ketika di rumah, Yanxi masih ngambek. Dia pun melampiaskan kekesalannya dengan membuka buah. Xiang Yan pun meminta Yanxi menghentikan itu. Yanxi mengeluarkan unek-uneknya. Dia berkata, haruskah aku memberikan pada Direktur Lu tiket itu sekalian? Minta dia menemanimu. Xiang Yan malah meluruskan aja ucapan Yanxi. Yanxi pun jadi makin kesal. Tidak lama Xiang Yan menelpon Direktur Lu. Dia bertanya soal tiket itu. Setelah mendapatkan jawaban dari Direktur Lu, Yanxi pun akhirnya tahu kalau dia salah nuduh. Xiang Yan meminta Yanxi meminta maaf sama dia. Yanxi berkata, bagaimana kalau aku minum cuka hitam itu saja? Keesokannya Yanxi dan Xiang Yan pun berniat pergi. Tapi Xiang Yan lupa membawa pulang mobil yang dia kendarai untuk pergi nonton drama kemarin. Emang deh, bener-bener teledor sekali. Saat di kantor, Xiang Yan kaget melihat berita kalau Qing Qing yang naik ke kategori B. Padahal dia ingatnya dia mengajukan Tianyu deh. Dia pun menghubungi kakeknya. Kakeknya berkata dia sudah benar menaikkan karyawan karena jelas-jelas di laporan itu tertuliskan nama Qing Qing. Xiang Yan pun mulai mencurigai. Dia merasa ada yang tidak beres. Apalagi pas rapat tiba-tiba Li Qin mau Qing Qing naik jadi wakil ketua tim. Xiang Yan menolak. Dia punya rencana sendiri karena dia akan menaikkan Yao Zhi untuk jadi wakil ketua tim. Xiang Yan pun mendiskusikan hal ini dengan Chen Shu. Dia aneh kenapa namanya bisa berubah ya, padahal dia jelas-jelas mengajukan Tianyu. Karena penasaran, Xiang Yan pun menemui Li Qin. Xiang Yan yakin soal konversi pers itu bukan Li Qin pelakunya. Li Qin hanya dijebak. Pelakunya sesungguhnya adalah Qing Qing kan? Li Qin tidak menyangkal hal itu. Dia malah menjabarkan hal yang sesungguhnya. Semua ini memang sudah dia rencanakan dengan sangat matang.
Bahkan soal penyebaran gosip kamera tersembunyi juga ulah dia. Dia yang meminta Yingin menyebarkan Lichi pelakunya. Dia tahu Lichi itu susah dikendalikan. Jadi dia sengaja membuat kehebohan di ruangan rapat supaya Direktur Lee memecat Lichi. Ya ampun, bener-bener ular ya si cewek ini. Karena stres dengan masalah yang terjadi, Xiangyan ingin menghubungi Yanxi. Tapi nomor Yanxi tidak bisa dihubungi. Rupanya Yanxi sedang sibuk rapat karena proyek mereka berhasil ditingkatkan. Aoxiang pun tidak jadi membatalkan kerjasama. Malah mereka akan mempercayakan semua ini pada Kaishen. Kairun pun tidak ragu-ragu untuk membahas soal nilai kontrak ini. Kairun juga tidak lupa menyindir soal Silu dan Yanxi di masa lalu. Direktur Tuan yang mendengar hal itu merasa tidak enak hati. Dia pun berjanji akan menyelesaikan semua ini dengan baik. Xiangyan terlihat menunggu Yanxi di depan. Tapi dia melihat Yanxi begitu dekat dengan seorang wanita. Dia pun cemburu. Tapi dia tidak sengaja menabrak mobil Kairun. Kairun menghampirinya dan mengeluh. Xiangyan pun ingin membayar ganti rugi. Dia melihat Xiangyan begitu cantik. Dia pun meminta nomor WeChat-nya Xiangyan. Xiangyan pun tidak ragu memberikan nomor WeChat-nya. Hah? 我跟你说，姑娘， Yanxi pun kesal. Dia berkali-kali memanggil Kairun. 林狗瑞， Kairun aneh kok Yanxi tahu julukannya ya. Yanxi pun sudah tidak tahan. Dia pun buka suara. 你干嘛呀？ 做我女朋友吗？ Kairun kaget, rupanya mereka saling kenal. Xiangyan ngambek dengan Yanxi. Dia malas menghiraukan Yanxi. Kairun dan yang lain-lainnya pun baru tahu rupanya Xiangyan adalah pacarnya Yanxi. Karena tidak berhasil membujuk Xiangyan, dia pun mengangkat Xiangyan naik. Mereka pun makan malam bersama. Kairun senang bisa bertemu dengan Yanxi. Yanxi juga secara resmi memperkenalkan Xiangyan pada rekan kerjanya. Kairun menceritakan masalah perusahaan mereka. Karena mau cepat kencan dengan Xiangyan, Yanxi sampai rela lembur setiap malam supaya dia bisa menemui Xiangyan di Xi'an. Xiangyan tentu saja bahagia mengetahui Yanxi se-effort itu demi dirinya. Kairun meminta Yanxi membayar tagihan. Dia pun minta Xiangyan untuk pergi membayarnya. Dia berkata pin itu adalah tanggal ulang tahunmu. Saat dia pergi bayar, rupanya dia di-prank sama Yanxi. Kartu itu tidak perlu pakai pin sama sekali. Ketika tiba di rumah, Xiangyan masih kesal. Dia tidak mempedulikan Yanxi dan sibuk beres-beres. Yanxi pun sengaja membuka bajunya untuk menarik perhatian Xiangyan. Dia pun berkali-kali mengirim pesan ke ponsel Xiangyan. Ketika Xiangyan memeriksa pesan itu, rupanya dari Yanxi. Xiangyan merasa Yanxi itu pembohong. Dia pun bertanya soal Yanxi Chin. Yanxi merasa Xiangyan cemburu. Dia 是不是在暗爽啊？打击报复是不是？ pun mau pergi mandi dulu dan membiarkan Xiangyan untuk menikmati kecemburuannya. Xiangyan pun berniat pulang aja deh. Tapi Yanxi menariknya. Dia pun menjelaskan kalau Yanxi Chin itu suka Kairun dan begitu juga sebaliknya. Tapi kenapa dia minum kopimu? Itu memang kopi yang diberikan Kairun untuknya. Karena mereka berdua berdebat, jadi kasih ke aku deh. Malah diambil balik lagi sama si Chin. Soal kartu itu memang aku mau kasih tanggal ulang tahunmu. Cuman belum sempat aku buat. Jadi apakah kau rindu padaku? 好了，这回想我没？ Xiangyan pun lega karena sudah mendengar penjelasan dari Yanxi. Saat Xiangyan tertidur, Yanxi melihat raut wajah Xiangyan. Dia yakin Xiangyan ada masalah di Feilin. Keesokan paginya, Yanxi sudah menyiapkan sarapan. Saat Xiangyan mau memeluk Yanxi, dia pun hampir terjatuh. Yanxi meminta Xiangyan untuk tidur lagi, tapi Xiangyan tidak mau. Mereka mendengar berita di TV, persis dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Karena mendengar berita itu, keduanya pun jadi canggung. Yanxi terlihat menyingkirkan bantal-bantal di kursi. Dia pun mengangkat Xiangyan. Setelah itu pun dia pun mulai kiss-kiss deh. Yanxi meminta Xiangyan untuk bersiap-siap dan sarapan. Dia akan membawa Xiangyan untuk pergi jalan-jalan. Dia pun membawa Xiangyan jalan-jalan di kebun binatang. Xiangyan senang dia merasakan apa yang belum pernah dia rasakan saat dia masih kecil. Karena dulu ayah dan ibunya tidak pernah membawa dia pergi bermain-main di kebun binatang. 别这弱肉强食。 Di sini Xiangyan tahu maksud dan tujuan Yanxi membawanya ke sini. Dia tahu Yanxi sedang memberikan kode masukan untuk pekerjaannya. 那就相信上天另有安排了。 Yanxi juga berkata, jika kamu sudah tidak sanggup, maka berlarilah pergi. Dan jangan sampai salah arah ya, berlarilah ke arahku. 往我这儿跑，别跑反了。 Setelah selesai jalan, Yanxi membawa Xiangyan nginap di sebuah hotel. Xiangyan aneh mengapa Yanxi tiba-tiba membawa dia nginap di hotel. Xiangyan pun mulai berpikir yang aneh-aneh. Dia pun beralasan mau pergi beli minuman. Dia dengan cepat berlari, rupanya dia beli dalaman. Ketika dia sampai di kamar, dia kaget rupanya Yanxi menyewa 2 kamar. Karena salah kaprah, dia pun malu banget deh.
都挺好。 Xiang Yan pun mendapatkan panggilan dari Shu Yan, di mana Shu Yan berkata Guru Zhong ultah dan mengundang mereka hadir. Rupanya Yanxi sudah tahu. Dia pun menghampiri Yanxi. Dia membahas soal ultah itu. Xiang Yan tidak begitu suka sama mereka, karena dulu saat Yanxi kerja di Feilin, mereka selalu merendahkan Yanxi. Ketika dia sudah sukses di Shanghai, mereka malah mau mengundang Yanxi. Dia juga yakin kalau Guru Zhou sengaja mau menjodohkan Yanxi dan Zhongling. Xiang Yan kesal mereka memandang rendah kakeknya, karena orang-orang yang bekerja di Feilin tidak dipandang sama sekali. Dia pun memikirkan sebuah ide, di mana dia meminta Yanxi menolak ajakan Guru Zhong. Habis itu dia akan menelpon Yanxi dan meminta Yanxi datang, supaya orang-orang tahu selama ini Yanxi diam-diam mengejar dirinya dan menunggunya. Yanxi pun setuju. Keesokan paginya mereka bersiap-siap untuk pergi. Xiang Yan meminta Yanxi membantu dia membereskan alat mandinya, tapi Yanxi menemukan sebuah struk. Dia pun menghampiri Xiang Yan. 偏爱黑色。 Xiang Yan pun malu banget deh. Di sini terlihat Qingqing datang ke kantor dengan penampilan yang cukup berbeda. Xiang Yan pun sudah siap kembali ke Feilin dan melakukan tugasnya lagi. Di rapat, Qingqing diangkat menjadi wakil ketua tim. Xiang Yan yang sudah kembali tidak mempermasalahkan hal itu. Dia akan menuruti semua keputusan Li Qin. Karena Qingqing sudah resmi diangkat jadi wakil ketua tim, dia pun meminta Tian Yu dan Yao Ji mengirimkan semua proyek yang sudah mereka kerjakan. Mereka pun harus menurun. Tapi mereka dibuat kaget ketika mereka melihat Qingqing menulis semua nama dia di seluruh proyek yang mereka kerjakan. Yao Ji pun pergi memberitahukan hal ini pada Xiang Yan. Yao Ji pun mengungkapkan kekesalannya. Tapi Xiang Yan tidak begitu merespon dan terlihat biasa saja. Karena dia merasa Xiang Yan tidak membela mereka, dia pun akhirnya melaporkan hal ini pada Yanxi. 项部长就变了，他变得冷酷，变得残暴，变得 Dia merasa Xiang Yan sudah berubah setelah dia kembali dari Shanghai. Tidak tahu siapa yang dia temui. Sampai dia berubah seperti ini. Yanxi merespon dengan nada kesel. 哦， Mendengar respon Yanxi, Yao Ji pun akhirnya bertanya, apakah dia kemarin pergi menemuimu? Karena telah menghina bosnya, dia pun segera mematikan teleponnya. Tapi tidak lama dia mengirim pesan lagi pada bosnya. Dia juga merasa kalau bosnya berubah, karena dia merasa ada yang aneh di antara dia dan Xiang Yan. Yanxi mengira Yao Ji menyadari sesuatu. Rupanya sama aja, Yao Ji tidak beda jauh begonya dengan Gaoleng. Xiang Yan terlihat pergi makan dengan Qing. Qing berkata dia akan ke Shanghai. Dia membahas soal tiket nonton drama itu. Ternyata dia yang membantu Yanxi untuk membeli tiket itu. Karena dia memiliki tiket lebih, ada orang yang membeli dengan harga tinggi, yaitu adalah Ludong. Xiang Yan pun pulang ke rumah. Dia melihat Ludong mengajaknya pergi makan sambil membahas soal proyek kargo. Xiang Yan merasa orang yang harus dia temui harusnya adalah Chen Shu dan Gaoleng. Karena dia tidak begitu paham. Tapi Ludong berkata dia sudah mengundang Chen Shu juga. Jadi mereka pergi bertiga. Maka dari itu Xiang Yan pun datang. Dia aneh kenapa Chen Shu tak muncul-muncul. Ludong berkata Chen Shu tidak bisa hadir. Jadi mereka berdua saja. Xiang Yan pun mengirim pesan pada Chen Shu. Chen Shu malah aneh dengan pertanyaan Xiang Yan. Xiang Yan pun dengan belak-belakan bertanya. Ludong tidak mau mengaku. Tapi Xiang Yan meminta Ludong untuk jaga jarak dengannya. Karena dia tidak mau pacarnya salah paham. Kedepannya kalau kamu mau bahas bisnis, langsung menemui Chen Shu saja. Direktur Lo di sini malah merasa kalau Xiang Yan akan tersiksa kalau pacaran LDR. Inti dari perkataannya intinya dia minta Xiang Yan untuk selingkuh saja deh. Dia tidak keberatan. Di sisi lain, Qingqing menghubungi Li Qin. Dia ingin Li Qin tanda tangan dokumen kualifikasi. Tapi Li Qin menggunakan 1001 alasan untuk tidak bertemu Qingqing. Dia malah minta Qingqing untuk minta tanda tangan dengan Xiang Yan saja. Qingqing sampai pergi menemui Li Qin di ruangannya. Li Qin pun pura-pura sok sibuk dan meminta Qingqing untuk pergi. Keesokannya pun begitu. Akhirnya Qingqing langsung diusir pergi deh saat mau menemui Li Qin. Qingqing mencoba mencari Xiang Yan untuk tanda tangan surat pengunduran diri dan kualifikasinya. Xiang Yan tentu saja tidak mau tanda tangan. Dia tahu kini Qingqing akan didepak oleh Li Qin. Karena Qingqing bagi Li Qin sudah tidak berguna lagi. Jadi dia tidak mau tanda tangan dokumen itu. Qingqing sampai pergi ke rumah Li Qin juga. Tapi Li Qin malah berkata dia tidak akan mau membantu Qingqing. Dia awalnya membantu Qingqing karena dia berpikir Qingqing itu lugu dan penurut. Tapi setelah dia membantu Qingqing naik pangkat, dia malah merasa Qingqing mau memanfaatkan dirinya. Jadi dia tidak akan menyetujui sertifikat kualifikasi itu. Dan tidak mengizinkan Qingqing untuk mengundurkan diri dengan mudah. Qingqing pun ditelepon orang perusahaan lain soal syarat yang belum lengkap itu.
Jika besok Qingqing tidak segera melengkapi dokumennya, mereka akan mencari kandidat lain. Keesokannya Qingqing menjadi bahan gosip seluruh perusahaan. Dia pun hanya bisa diam saja ketika dia mendengar orang-orang menggosipkan dirinya. Qingqing menerima panggilan dari ibunya. Dia berusaha menyembunyikan apa yang terjadi. Dia pun meminta ibunya untuk tenang, karena dia akan segera menjemput ibunya. Gaolang pun mendengar percakapan itu. Dia pun memberikan Qingqing tisu. Gaolang pergi menemui Xiang Yan. Dia berkata dia mendengar Qingqing teleponan dengan ibunya. Dia tahu perbuatan Qingqing sangat buruk beberapa hari ini. Namun Qingqing selama ini selalu bekerja keras. Dia bahkan rela lembur sampai kerjaannya selesai. Jangan hanya kesalahan ini kita lalu melupakan kerja kerasnya yang dulu. Qingqing pun menerima panggilan dari perusahaan yang merekrut dirinya. Kalau dia sudah diterima menggunakan surat rekomendasi dari atasannya. Qingqing tentu saja senang mendapatkan berita bahagia ini. Dia pun menemui Xiang Yan. Xiang Yan berkata dia memang sengaja tidak mau tanda tangan sertifikat itu, karena itu semua bukanlah kerja keras Qingqing. Tapi ketika dia memberikan surat rekomendasi itu, dia menyatakan fakta yang ada. Karena memang selama ini Qingqing sangat rajin bekerja. Dia pun meminta Qingqing menjadi lebih baik lagi di perusahaan barunya. Qingqing pun berterima kasih dengannya. Tapi Xiang Yan berkata, semua ini berkat Gaolang. Qingqing menyerahkan sesuatu. Xiang Yan dengan cepat memberitahukan hal ini pada Yanxi karena dia menerima rekaman suara Li Qin yang memerintahkan Qingqing untuk mengurung mereka di gudang. Xiang Yan merasa dia berhasil menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dia pun meminta Yanxi memujinya. Di sisi lain, Qingqing menemui Gaolang. Dia berterima kasih dengan Gaolang. Dia juga mengungkapkan isi hatinya. Dia tidak memaksa Gaolang untuk menyukainya. Dia juga mendoakan supaya Chen Su suatu saat akan tergerak isi hatinya dengan kebaikan Gaolang. Dia meminta Gaolang untuk menjadi diri sendiri, menebarkan kebahagiaan bagi orang-orang. Dia pun memeluk Gaolang sebagai tanda perpisahan. Mereka pun terlihat merayakan tahun baru di perusahaan. Mereka melakukan panggilan video call dengan Yanxi. Hitungan waktu mundur pun dimulai. Setelah itu mereka mengucapkan selamat tahun baru satu sama lain. Direktur Li melihat hal itu. Tiba-tiba lampu padam. Mereka pun mau kabur karena mereka takut gajinya dipotong. Tapi tiba-tiba lampunya menyala lagi. Sebenarnya Direktur Li senang melihat mereka kumpul-kumpul dengan bahagia seperti ini. Xiang Yan mendengar rekaman suara yang diberikan Qingqing. Dia pun berniat menemui Li Qi. Sedangkan di sisi lain Direktur Yang akan ke Feilin untuk mengikuti rapat. Xiang Yan menunggu kemunculan Li Qi. Tapi Li Qi menolak untuk bertemu dengan Xiang Yan. Yang Pingshan pun tiba di Feilin. Dia disambut beberapa karyawan di sana. Xiang Yan pun datang terlambat. Tapi ketika Direktur Yang salaman dengan Xiang Yan, dia merasa muka Xiang Yan tidak asing sama sekali. Mereka pun mulai melakukan rapat. Awal rapat berjalan dengan baik dan mulus. Ketika Xiang Yan maju ke depan dan melakukan presentasi, tiba-tiba Li Qin menyindir soal hilangnya Xiang Yan di konferensi pers. Karena sudah terlanjur disindir soal itu, Xiang Yan pun memutar hasil rekaman itu. Li Qin mengelak dan berkata itu adalah palsu. Yang Pingshan pun setuju. Dia merasa ini hanya akal-akalan Qingqing saja. Dia meminta Xiang Yan berhenti memicu percecokan antara rekan kerja. Tapi Xiang Yan tidak menyerah. Dia pun membeberkan satu bukti lagi, di mana di sini ada keterangan pengeluaran yang besar. Padahal dari data penjualan mereka tidak banyak. Tapi kenapa pengeluaran perusahaan melebihi data yang ada? Li Qin pun tidak terima. Dia berkata kalau Xiang Yan memfitnah dirinya. Yang Pingshan juga terus membela Li Qin. Dia meminta Xiang Yan memberikan bukti, jangan memfitnah orang. Xiang Yan pun menunjukkan bukti, di mana di sini tertera jelas pengeluaran dan laporan yang tidak sama. Hal ini membuat yang ikut rapat kaget. Tapi yang Pingshan malah makin membela Li Qin. Dia merasa ini harusnya rapat tahunan, bukan membeberkan bukti atau kesalahan orang. Dia pun meminta rapat ini dibubarkan. Xiang Yan tidak terima, karena dia sudah menunjukkan bukti yang konkret tentang kejahatan Li Qin. Direktur Yang merasa Xiang Yan hanya kepala departemen teknik. Harusnya dia hanya mengurus departemennya saja. Dia tidak ada hak mengurus atasannya. Dia pun minta semua ini diserahkan pada kantor pusat saja. Dia juga bertanya, ini kan data perusahaan, dari mana kau bisa mendapatkan data ini? Li Qin pun dalam hati berkata, Presdir pun masuk. Semua langsung kaget dan berdiri.
Direktur Yang langsung auto jadi penjilat. 我跳伞下来的，这怎么问的？这当 Mereka pun mempersilahkan Presdir untuk duduk. Presdir yang mendengar semua rapat itu meminta Li Qin diskors untuk menjalani pemeriksaan. Li Qin tidak terima. Dia malah berkata kalau Xiang Yan menjebak dia. Dia juga ingin menjadi provokasi. Xiang Yan santuy saja. Ketika Presdir meminta diambilkan minuman, Xiang Yan dengan tegas melarang. 不行， Melarang. Semua kaget. Mengapa Xiang Yan begitu berani dengan Presdir? Tapi mereka dibuat kaget setelah mengetahui kalau Xiang Yan adalah cucunya 年 Presdir. 走了之后，我就没喝过。我也斗不过这丫头啊，谁让我们是祖孙？ Yang Pingshan langsung auto jadi penjilat lagi deh. Tadi kau bilang cucuku menjebak Li Qin. Karena semua fakta sudah terbongkar, Presdir pun membubarkan rapat. Dia meminta mereka untuk lebih hati-hati menggunakan mulutnya. Xiang Yan mulai mengejek Li Qin. Li Qin merasa pasti Li Qin lah yang memberikan semua bukti ini. Bagi Xiang Yan itu sudah tidak penting. Kan nanti direktur yang akan menopangmu. Xiang Yan pun mulai memprovokasi lagi. Terus dia sengaja berkata kalau kakeknya itu pemarah. Gak tahu ya bagaimana nasib mereka nanti. Bagaimana kamu menopang aku saja? Li Qin merasa semua ini sudah direncanakan Xiang Yan. Kan kamu yang mengajarkan aku trik ini. 借刀杀人嘛，不是您教我的吗？ Chen Shu senang kini Li Qin mendapatkan balasan yang setimpal. Xiang Yan pulang dan langsung disambut pacar tercintanya. Dia senang apa yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Rupanya Xiang Yan dan Yanxi sudah menemui Li Qi. Xiang Yan meminta maaf karena dia salah paham terhadap Li Qi. 林青青后来跟我承认了，的确是 Dia juga memutarkan rekaman suara Qing Qing dan Li Xin. Yanxi meminta Xiang Yan untuk pulang. Dia yang akan berbicara dengan Li Qi. Yanxi mendengarkan curhatan Li Qi. Dia rupanya selama ini baik dan membantu Li Xin karena dia merasa ketika dia di titik terpuruk, Li Xin lah yang selalu di sampingnya. Saat Yanxi mau membahas tentang dirinya, langsung dipotong Li Qi. Dia berkata kalau dia sudah tahu secara detail kisah kehidupan Yanxi yang begitu sial. Menurut dia kalau dari dulu Yanxi kerja di Xinheng, tidak mungkin nasibnya seperti ini. Mungkin kamu tidak akan lajang sampai sekarang. Yanxi tidak terima dikatakan lajang. Li Qi kaget rupanya Yanxi sudah punya pacar. Cuma dia tidak mau tahu siapa orang itu. Tapi Yanxi memaksa Li Qi untuk bertanya. Aduh, ada-ada aja deh. Li Qi mengirim sebuah dokumen kepada Yanxi. Di sana berisikan bukti kejahatan Li Qin. Tidak lama Li Qi mencoba menebak nama pacar Yanxi. 那个，你女朋友 Tapi dia malah salah tebak. Saat Xiang Yan pulang, Yanxi sudah menyiapkan cemilan malam untuk Xiang Yan. Xiang Yan pun memberikan Yanxi hadiah jas. Xiang Yan meminta Yanxi mencobanya. Di sisi lain, kakeknya dan asistennya membahas keberanian Xiang Yan di rapat tadi. Sebenarnya kakeknya khawatir Xiang Yan terlalu berani melawan direktur Yang. Dia takut ketika Xiang Yan kelak menjadi penerusnya, dia akan dipersulit oleh direktur Yang. Tapi asistennya tahu, apa yang dilakukan Xiang Yan sekarang adalah hal yang paling pengen dilakukan kakeknya. Hanya saja kakeknya selama ini tidak memiliki kekuatan itu. Asistennya pun berkata Xiang Yan sangat peduli sama kakeknya. Sampai-sampai dia menyewakan hotel untuk kakeknya. Kakeknya mulai curiga. Anak itu sangat pelit terhadap aku. Kenapa tiba-tiba mau menyewakan hotel? Pasti ada yang tidak beres. Ketika Yanxi selesai mencoba jas itu, tiba-tiba ada yang mengutuk pintu. Xiang Yan pun mengintip. Rupanya kakek dia berada di depan pintu. Xiang Yan pun dengan cepat menyembunyikan Yanxi. Kakeknya pun masuk ke rumahnya. Dia aneh kenapa di atas meja ada 2 makanan. Seperti ada tamu saja. Xiang Yan pun dengan cepat memberikan alasan. Di sisi lain, Yang Pingshan berbicara dengan Li Qin perihal masalah di rapat tadi. Dia pun meminta sementara Li Qin dan anak mereka pergi ke luar negeri dulu. Dia akan menyelesaikan masalah kantor pusat. Kakek Xiang Yan pun aneh lagi. Kenapa di sini ada jaket yang begitu besar? Xiang Yan pun dengan cepat memberikan alasan lagi. Tidak lama kakeknya pun curhat-curhat gitu deh. Xiang Yan khawatir karena Yanxi harus segera pergi jam 9. Tapi kakeknya tidak kunjung pergi. Saat kakeknya terlihat mau selesai, Xiang Yan pun mulai bersemangat. 改天再聊 你。要走了？ 你干嘛那么激动？ Ternyata tidak sesuai prediksi. Kakeknya malah memilih menginap di tempat Xiang Yan. Xiang Yan pun beralasan kalau kamar satunya berantakan. Kakeknya meminta asisten dia untuk membereskan kamar itu. Kakeknya pun meminta Xiang Yan kembali berbicara dengan dia. 小白去，圆圆过来跟爷爷聊天。 Ketika asistennya masuk ke kamar satunya, dia kaget melihat ada Yanxi di dalam lemari. Kakeknya kembali bertanya, apakah kau masih dengan pendirian lama dan tidak mau menikah? Kakeknya pun ingin mencari pria yang sesuai kriteria Xiang Yan.
阳光开朗、幽默嘴甜的男。 Tapi tidak lama asistennya keluar membawa koper. Dia meminta kakeknya untuk menginap di hotel saja. Karena tidak bisa membersihkan kamar itu, dia pun memberikan kode. Kakeknya pun paham. Xiangyan pun mulai sok-sokan gak rela deh. Xiangyan dengan cepat meminta Yanxi keluar. Yanxi pun langsung berkata-kata manis. Xiangyan mengira otak Yanxi bermasalah setelah dikurung di lemari. Rupanya Yanxi menyindir soal kriteria Xiangyan. Xiangyan kesal Yanxi malah mengejeknya. Padahal dia sengaja mengatakan sebaliknya di depan kakeknya, supaya kakeknya tidak terus menjodohkan dirinya. Yanxi pun sudah berganti pakaian lagi. Dia bersiap untuk pulang ke Shanghai. Tapi ketika dia keluar, dia dihadang oleh mobil kakek Xiangyan. Kakeknya meminta dia untuk masuk. Kakeknya pun membicarakan soal kerjaan ibu Xiangyan yang dulu. Itu alasan utama dia tidak mau Yanxi bersama Xiangyan. Dia merasa mereka ada di dunia yang berbeda juga. Selain itu, ketika Yanxi mengundurkan diri, orderan yang harusnya milik Feilin ikut pergi bersama Yanxi. Hal inilah yang membuat kakeknya memiliki pandangan yang cukup buruk terhadap Yanxi. Kakeknya memintanya ketika suatu saat Xiangyan meminta untuk berpisah, dia berharap Yanxi tidak mengganggunya. Yanxi pun berpikir keras saat di pesawat. Dia pun dengan cepat menemui Yun Tao dan bertanya keberadaan Khairun. Dia menelpon Khairun dan meminta Khairun menjelaskan soal Aoxiang ini. Jika tidak, mereka berdua akan melajang seumur hidup. Selanjutnya terlihat Xiangyan dan kakeknya mengundang salah satu Profesor Liang untuk makan bersama. Profesor ini sudah tahu maksud mereka mengundang dirinya. Soal kuota global navigasi itu kan, kalian jangan membujukku. Aku sudah menyediakan kuota itu untuk Yanxi. Direktur Li meminta untuk dipikirkan lagi. Karena menurut dia Yanxi bukan kandidat yang tepat. Dia pun menjelek-jelekan pekerjaan Yanxi selama di Feilin. Profesor Liang malah membalas omongan Direktur Li dengan beberapa kiasan. Dia pun dengan belak-belakan berkata kalau mereka selama ini menyia-nyiakan bakat Yanxi. Dia sakit hati Yanxi yang begitu berbakat diperlakukan demikian. Dia datang juga karena presdir yang mengundang. Jika tidak, dia tidak akan muncul. Keputusan dia juga sudah bulat. Jadi dia rasa pembahasan mereka cukup sampai di sini. Xiangyan pun mengejar Profesor Liang. Dia pun berterima kasih karena profesor sudah membantu membela Yanxi. Selanjutnya kakek Xiangyan bertanya, apakah Yanxi benar murid Profesor Liang? Xiangyan menjawab betul. Kakeknya merasa tugas Xiangyan di Feilin sudah cukup. Dia meminta Xiangyan untuk kembali. Soalnya Feilin gimana pun akan segera ditutup. Xiangyan tidak setuju karena mereka juga sudah berhasil meningkatkan penjualan. Bahkan mereka sudah memiliki sistem yang menjanjikan. Jadi Xiangyan tidak setuju dengan keputusan kantor pusat. Kakeknya pun meminta Xiangyan untuk buat laporan jika dia masih mempertahankan Feilin. Xiangyan tentu saja setuju. Inilah alasan mengapa kakeknya tidak bisa menang melawan Xiangyan. Selanjutnya terlihat Xiangyan sudah diangkat menjadi wakil direktur. Ketika dia ke kantor, dia pun langsung disambut oleh anggotanya. Mereka pun meminta Xiangyan untuk mentraktir mereka. Chin melihat berita pengangkatan itu, dia pun mulai beraksi lagi. Dengan menyebarkan koneksi-koneksi para karyawan di sana. Karena dia tahu, orang yang memiliki koneksi di sana pasti dibenci dan dibully. Gaolong dan yang lain-lainnya dengan cepat membuka dokumen yang di-share. Mereka melihat nama-nama orang yang masuk menggunakan koneksi. Mereka kaget melihat daftar nama Tianyou. Rupanya Tianyou memiliki koneksi dari ayahnya. Tapi Tianyou tidak dekat dengan ayahnya. Makanya dia tidak pernah mau membahas soal ini. Setelah itu mereka pun mencari-cari lagi siapa yang memiliki koneksi. Mereka melihat nama Xiangyan. Tapi mereka tidak tahu siapakah si Tu Mingtian. Mereka pun mencarinya di internet. Mereka syok ketika melihat pangkat koneksi Xiangyan. Luju merasa Xiangyan memang sudah ditakdirkan menjadi orang kaya. Sedangkan Gaolong merasa mereka memang sudah terlahir menjadi pekerja. Saat Xiangyan kembali, mereka pun mulai melayani Xiangyan dengan baik. Xiangyan pun aneh dengan kelakuan mereka dan meminta mereka segera rapat. Di sini terlihat Yin dihampiri oleh duo anteknya. Mereka pun berkata kalau Xiangyan rupanya adalah cucu dari presdir si Tu Mingtian. Mereka berdua mau ajak Yin kerjain Xiangyan. Yin menolak, dia aja merasa dia gemetaran mendengar koneksi Xiangyan yang begitu tinggi. Yin menghampiri Chen Shu dan Xiangyan. Dia berniat mengajak mereka pergi makan. Tapi Xiangyan dan Chen Shu berencana makan di rumah. Yin pun mengusulkan untuk barbeque di rumah Xiangyan. Xiangyan setuju.
tapi kamu yang panggang ya. Ketika mereka sampai di rumah Xiangyan, Yin benar-benar melakukan apa yang diucapkan tadi. Chen Shu melihat Yin kesulitan, dia pun membantunya. Yin meminta maaf kepada Xiangyan karena selama ini sikap dia begitu buruk. Chen Shu berkata, kau hanya perlu menggunakan minuman saja, dia pasti sudah memaafkanmu. Li Qin melihat postingan Yin, mereka semua pun bukannya membenci Xiangyan, malah makin nempel. Karena dia merasa dia belum berhasil menjatuhkan Xiangyan, dia pun kembali menyebarkan berita rencana penutupan Feilin. Saat tim teknik pergi makan-makan dengan Xiangyan, mereka pun melihat info yang tersebar. Mereka pun mengira Xiangyan sengaja mengundang mereka untuk memberitahukan hal ini. Mereka meminta Tianyu memastikan hal ini pada ayahnya. Dan ternyata gosip yang tersebar itu benar. Ketika Xiangyan muncul, mereka semua sudah murung dan tak bersemangat. Xiangyan aneh, ada apa dengan mereka ini? Xiangyan akhirnya membaca berita yang tersebar. Karyawan perusahaan Feilin pun mulai panik. Satu persatu orang bertanya dengan Xiangyan. Chen Shu juga masuk. Xiangyan berkata berita itu memang benar adanya. Kairun terlihat memaksa menemui si Tu Mingtian. Dia berkata kalau Yanxi tidak ada hubungannya soal kontrak Aoxiang ini. Dia berusaha menjelaskan apa yang terjadi supaya tidak salah paham. Kakeknya pun menyetujui untuk memberikan waktu lebih lagi untuk Xiangyan. Rupanya kakeknya menyetujui laporan Xiangyan hanya karena dia tidak mau Xiangyan makin dekat sama Yanxi. Karena Yanxi sedang berada di Shanghai, Xiangyan sudah mendapatkan jawaban dari kakeknya. Dia pun mengadakan rapat dengan karyawan Feilin. Dia mengumumkan kalau dokumen atau berita yang tersebar memang benar adanya. Semua pun auto panik. Tapi dia menjelaskan lagi kalau mereka berhasil meningkatkan dan mempertahankan kualitas mereka, kemungkinan perusahaan ditutup ini tidak akan terjadi. Mereka juga diberikan kebebasan untuk membeli saham di perusahaan ini, supaya mereka bisa menjadi bagian dari perusahaan dan berjuang meningkatkan penjualan Feilin. Mendengar kabar gembira ini, semua pun bersemangat dan bahagia. Mereka tidak jadi kehilangan pekerjaan mereka. Xiangyan pun pergi ke ruangan Li Qin. Dia tahu Li Qin sedang beres-beres ruangan. Dia tidak mau menetap di ruangan Li Qin karena dia merasa ruangan Li Qin feng shui-nya tidak bagus. Dia juga menyindir Li Qin sebelum Li Qin meninggalkan ruangan ini. Setelah itu, Xiangyan dihadang oleh para kurcacinya. Mereka pun mau ngajak Xiangyan untuk merayakan tahun baru. Ketika Xiangyan tiba di sebuah kafe, mereka memberikan dirinya kejutan. Rupanya Yanxi juga berada di sana. Mereka merayakan tahun baru bersama. Mereka merasa Xiangyan sudah naik pangkat. Apakah Yanxi tidak mau memberikan hadiah? Yanxi merasa uang dia sudah habis untuk pacarnya. Mereka kaget, rupanya bosnya sudah punya pacar. Mereka pun mulai kepo deh. Tapi Zhang Jun merasa pacar Yanxi adalah Xiangyan. Gaolong berkata tidak mungkin, karena kata bosnya orangnya biasa saja. Sedangkan Xiangyan begitu cantik. Xiangyan dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Mereka pun tidak bahas soal pacar Yanxi lagi deh. Mereka bersenang-senang. Mereka terlihat karaoke dan lain-lain. Setelah selesai bersenang-senang, mereka pun bubar. Xiangyan dan Yanxi berpelukan untuk melepas rindu. Xiangyan dan Yanxi juga terlihat kembali ke Shanghai bersama. Tapi sayangnya kali ini Xiangyan tidak bisa nginap di rumah Yanxi. Mereka pun harus berpisah. Yanxi pulang ke rumahnya dan disambut oleh adik laki-lakinya yang super gemoy ini. Sedangkan Xiangyan pulang ke rumah kakeknya. Dia pun melihat kelakuan abangnya. Mereka berdua pun harus mencari alasan yang logis supaya kakek mereka tidak memaksa mereka segera menikah. Dia curiga abangnya sudah punya kekasih sungguhan. Abangnya malah memberikan saran yang aneh. Xiangyan pun malas meladeni abangnya. Di sini terlihat Yanxi dan Cheng Li menghias rumah karena sudah mau tahun baru Imlek. Mereka juga masak-masak bersama. Sedangkan Xiangyan di rumahnya asik main game. Dia dan abangnya tidak pernah akur. Selalu ada aja yang mereka berdua debatkan. Apalagi Xiangyan masih kesal soal kartu yang diberikan abangnya, tidak ada saldo sama sekali. Selanjutnya saat Yanxi dan Cheng Li siap untuk makan malam bersama, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Yanxi membuka pintu. Rupanya orang itu adalah ayahnya. Dia pun menutup pintu itu kembali. Tapi dia kembali membukanya. Ayahnya datang dengan tujuan minta maaf dan ingin membawa adik laki-lakinya pergi. Karena ibu Cheng Li sudah kembali. Sebelum Cheng Li pergi, mereka masih menyelesaikan makan-makan mereka. Setelah itu dia membereskan barang-barang Cheng Li. Cheng Li tidak rela pergi dari Yanxi. Tapi Yanxi merasa dia akan lebih bahagia jika bersama ayah dan ibunya. Cheng Li mengira dia adalah beban buat kakaknya. Tapi Yanxi berkata, aku memberikan nama Cheng Li untukmu karena aku merasa kamu adalah hadiah terindah yang diberikan Tuhan. Cheng Li, Cheng Li pun bertanya, apakah dia bisa membuatmu senang?
Aku tidak masalah dengan sifat-sifatnya. Asalkan dia bisa membuatmu senang, aku akan menyetujui kalian. Yanshi pun memeluk adiknya. Chengli pun dibawa ayahnya pergi. Sedangkan di keluarga Xiangyan suasana begitu bahagia. Meskipun mereka hanya makan ayam dan bir saja, Yanshi terlihat sangat sedih. Harusnya malam tahun baru dia lewati dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan, malah jadi malam yang menyedihkan bagi dirinya. Xiangyan menyadari ada yang tidak beres dengan balasan Yanshi. Tapi Yanshi tidak jujur dan menutupinya dari Xiangyan. Dia juga memilih mematikan ponselnya. Saat ada yang mengetuk pintu, Yanshi keluar dan membukanya. Rupanya orang itu adalah Qing. Qing mendengar cerita ayahnya membawa Chengli pergi, dia pun kesal banget. Apalagi ayahnya meninggalkan uang sebagai tebusan Yanshi yang sudah menjaga adik laki-lakinya. Qing yang memang tahu perjuangan Yanshi selama ini, merasa kesal banget dengan sikap ayahnya yang semena-mena. Qing tidak mau Yanshi merasa sedih. Dia pun membawa Yanshi bermain petasan. Yanshi berkata nanti kamu dimarahi sama nenek itu. Dan bener dong, Qing dimaki-maki sama nenek itu. Semakin nenek itu marah, Qing semakin iseng dan tertawa. Yanshi pun cukup terhibur melihat Qing kerjain nenek itu. Tiba-tiba ada sebuah mobil datang. Rupanya itu adalah Kairun. Kairun kabur dari rumah ibunya karena ibunya terus-terusan meminta dia menikah. Jadi dia memutuskan untuk menginap di rumah Yanshi. Di sini dia pun tahu masalah yang dihadapi Yanshi. Karena Qing secara detail menceritakan apa yang barusan Yanshi alami. Kairun pun menarik kesimpulan dengan kisah hidup Yanshi. Dia merasa ayahnya cukup keterlaluan. Tapi ada baiknya juga, karena dengan sifat Xiangyan belum tentu dia bisa akur dengan ayah dan ibumu. Jadi kamu sudah duluan menyelesaikan masalah soal menantu dan mertua ini. Tidak lama muncul semua sahabat-sahabat Yanshi. Mereka datang karena Qing menghubungi mereka. Kairun pun berencana membawa mereka bersenang-senang. Di sisi lain, Xiangyan terlihat diam-diam mau keluar rumah. Tapi dia tertangkap sama abangnya. Rupanya abang dia juga diam-diam keluar rumah. Mereka berdua sudah mengatur planning. Harus pulang sebelum kakeknya bangun. Xiangyan pun pergi ke rumah Yanshi. Tapi ketika dia sampai, sepertinya Yanshi tidak berada di rumah. Dia malah bertemu Feng Jun. Feng Jun pun tahu mereka pergi kemana. Xiangyan pun ikut Feng Jun pergi ke tempat mereka berada. Yanshi melihat Xiangyan datang. Dia langsung menghampiri. Tapi dia juga melihat Feng Jun datang bersamanya. Apalagi Feng Jun terlihat memberikan dia bunga. Yanshi pun cemburu deh. Dia malah bertanya dengan Xiangyan dengan nada yang cukup ketus. Xiangyan pun kesal melihat Yanshi datang ke tempat ini. Tapi tiba-tiba ada keributan terjadi. Xiangyan melihat orang itu adalah kakaknya. Dia pun berteriak. Mereka semua membantu meleraikan perkelahian ini. Tapi Yanshi terkena goresan botol pecah itu. Perkelahian pun berhasil dihentikan. Xiangyan berusaha mengobati luka Yanshi. Yanshi pun masih terlihat cemburu. Dia mengira Feng Jun yang memberikan dia bunga itu. Mendengar ucapan Xiangyan, Yanshi pun tahu rupanya dia salah paham lagi terhadap Xiangyan. Dia pun mencium Xiangyan. Xiangyan yang masih kesal pun menghindar. Di luar terdengar kakaknya memanggil Xiangyan. Xiangyan pun mau pergi, tapi ditahan Yanshi. Kairun pun berkata kalau dia sudah menyewa taksi untuk kakaknya Xiangyan. Dia berbohong kalau Xiangyan dan Yanshi sudah pulang duluan. Mereka tidak pulang barengan kok. Kakak Xiangyan pun langsung percaya dan dia berterima kasih sudah dipanggilkan taksi. Kairun is the best deh kalau soal tipu menipu. Di sini Xiangyan menyadari kalau Yanshi sedang dalam suasana tidak baik. Dia pun berusaha menenangkan Yanshi. Dia meminta Yanshi tidak boleh menyembunyikan apapun darinya. Yanshi pun menariknya dan menciumnya. Yanshi berkata dia mau secara resmi menikah dengan Xiangyan. Xiangyan langsung setuju dan menetapkan tanggal pernikahan mereka. Yanshi pun membuat peringatan di ponselnya. Teman-teman Yanshi beramai-ramai main di rumah Yanshi. Yanshi hanya di kamar bermain sama ponselnya saja. Ketika dia keluar, dia melihat teman-temannya sudah tertidur semua. Keesokan paginya, ponsel Xiangyan direbut abangnya. Dia membaca pesan dari XYS. Xiangyan pun berteriak. Kakeknya meminta abangnya untuk tidak mengganggu Xiangyan. Tapi kakeknya juga kepo sih. Ada apa dengan tanggal 30 Mei itu? Saat dalam perjalanan, Xiangyan membaca pesan dari Yanshi yang sangat panjang.
di mana Yanxi menceritakan awal pertemuan mereka, di mana mereka sudah kenal sejak taman kanak-kanak. Pada saat SMA, dia juga kembali bertemu Xiangyan. Saat dia memutuskan untuk pindah sekolah, dia tidak tahu caranya memberitahukan kepada Xiangyan. Saat kuliah, dia pun mencari tahu kegiatan Xiangyan dan sengaja mendekatinya. Dia tahu Xiangyan main game. Tapi karena kehadiran adik laki-lakinya, dia pun membuat Xiangyan sedih. Dan hubungan keduanya harus berakhir. Setelah beberapa tahun, mereka pun dipertemukan lagi. Yanxi merasa ini adalah takdir. Dan memang dia merasa mereka berdua sudah berjodoh. Xiangyan pun tersenyum-senyum membaca pesan Yanxi. Di sini Yanxi terlihat sedang main basket bersama kawan-kawannya. Xiangyan pun pergi menemuinya. Yanxi melihat Xiangyan sudah datang, dia pun memeluk Xiangyan. Ketika Xiangyan dan Yanxi ciuman, kakak laki-lakinya melihat hal itu dan memotretnya. Dia dengan segera memberitahukan hal ini pada kakeknya. Kakeknya meminta Jiamin mencari cara untuk membuat mereka berpisah. Karena dia orang tua, jadi dia tidak mau ikut campur. Jiamin meminta semua diserahkan pada dirinya. Dia pun pergi menemui Yanxi. Saat Yanxi mau berjabat tangan, malah tidak disambut. 2个月就敢在街上跟我玩接吻啊，向远啊！ Tapi tiba-tiba Jiamin menyinggung soal Dawn. Dia dengan pedenya bercerita tentang kencan Xiangyan sebelumnya. Dia berharap ketika Yanxi mendengar cerita mantan Xiangyan, dia akan segera mundur. Tapi fakta baru terungkap dong, di mana Yanxi mengetahui kalau Xiangyan tidak langsung pulang pada saat ke Wuhan. 3天才回来，可不。 Jiamin mengira dia sudah berhasil membuat keduanya untuk tidak bersama lagi. Yanxi pun langsung auto wawancara Xiangyan deh. Xiangyan berkata dia masih pergi kulineran pada saat itu. 像热干面啊、豆皮啊、面窝啊。 Jiamin pulang dan memberitahukan pada kakeknya kalau dia sudah berhasil membuat keduanya tidak akan bersama. Dia berkata kalau dia menceritakan soal pacar daringnya Xiangyan. 我先把你给拆了，封起来上。 Kakeknya merasa apakah keluarga kita begitu miskin sampai kamu tidak pernah melihat berita? Atau kau tidak ada katasan di wifi di rumah ini? Atau kabel internetmu putus? 了， 不是许愿石跟 WiFi 有啥关系啊，老爷子？ Apa kau tahu Yanxi itu adalah Dawn? Jiamin kaget mendengar ucapan kakeknya. Dia tidak menyangka kalau dia melakukan hal yang sangat bodoh. Dan dengan pedenya dia bercerita soal Dawn. 只是当。当是许愿。 Di sini teman-teman Yanxi merasa mereka harus mencari ide bagaimana membuat kakek Xiangyan setuju akan hubungan mereka. Mereka pun merencanakan sesuatu, di mana mereka satu persatu pergi menemui kakeknya dan memuji kehebatan Yanxi. Saat di toilet, mereka juga sengaja berbicara dengan kencang dan memuji Yanxi. Bahkan saat di restoran juga begitu. Diam-diam kakeknya pun menguping pembicaraan mereka. Karena terus-terusan mendengar pembahasan tentang Yanxi, kakeknya sampai ke bawah ke alam mimpi. Akhirnya kakeknya mengirim pesan pada Yanxi untuk bertemu. Yuntao pun senang karena mereka berhasil memancing kakeknya untuk menemui Yanxi. Tapi Khairun malah mematahkan semangat Yanxi. Yanxi pun pergi menemui kakeknya. Kakeknya bercerita tentang masa lalu Xiangyan yang begitu tidak konsisten soal perasaan. Dia pun bertanya, apakah kau bisa menerima jika suatu saat hati Xiangyan berubah? Tapi Yanxi berkata, pria yang dia sukai saat SMA yaitu aku. Kakeknya tentu saja kaget. Yanxi pun berkata kalau mereka sebenarnya sudah kenal sejak kecil. Cuma waktu mereka saling mengenal begitu singkat. Jadi mereka banyak membuang-buang waktu. Dulu Yanxi insecure ketika mau mendekati Xiangyan. Terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang membuat dia ragu. Hingga ketika dia bertemu Xiangyan kembali dalam game. Dia mendengar masa kuliah Xiangyan begitu bahagia. Saat itu juga dia merasa senang. Ketika dia tahu Xiangyan bisa melewati masa-masa dia dengan penuh kenangan manis. Saat ini dia tidak membutuhkan apapun. Yang penting dia bisa seumur hidup melewati bersama Xiangyan. Dia sudah sangat bahagia. Tapi jika suatu saat Xiangyan memutuskan untuk meninggalkan dirinya, dia akan menghormati keputusan Xiangyan. Kakeknya pun lumayan paham atas pandangan Yanxi sekarang. Kakeknya lumayan sudah setuju hubungan mereka, tapi kakeknya akan terus mengawasi Yanxi. Yanxi bisa gagal kapan saja. Selanjutnya Xiangyan melihat Direktur Lu dan Chen Shu. Dia terlihat mendekati Chen Shu. Kebetulan mobil Gaoleng mau lewat. Xiangyan pun dengan cepat menghalangi Gaoleng dan meminta Gaoleng untuk antar dia pulang. 赶紧送我回家。 Dia sengaja mengalihkan pandangan supaya dia tidak melihat Chen Shu dan Direktur Lu. Tapi Gaoleng memang payah dalam mengendarai mobil. Dia terlihat kesusahan. Xiangyan pun sampai ikutan tegang saat berada di mobil bersama Gaoleng.
Akhirnya mereka pun tiba. Hal yang mau dihindari malah terlihat oleh Gaolong. Xiangyan meminta Gaolong untuk tidak berpikir yang macam-macam. Mereka hanya membahas soal bisnis kok. Sampai di rumah, Gaolong mengumpulkan semua barang-barang kenangan mereka. Dia pun menyimpannya di gudang. Dia benar-benar patah hati. Xiangyan melakukan panggilan video call dengan Yanxi. Dia berniat mengunjungi Yanxi saat libur. Tapi Yanxi malah bilang dia akan dinas di luar kota. Xiangyan kecewa deh. Tapi karena demi kerjaan, Xiangyan tidak mempermasalahkannya. Asalkan tanggal yang sudah mereka tentukan tidak ada halangan. Dia cukup menantikan hari itu. Je t'aime. Saat di kantor, Xiangyan menghampiri Gaolong yang lagi otak-atik kuku kakinya. Dia meminta Gaolong menemaninya ke sebuah pesta. Gaolong mengira Xiangyan mengajaknya karena dia tampan. Rupanya karena hanya kamu satu-satunya pria yang paling senggang. Xiangyan dan Gaolong ke pesta. Tapi Gaolong mendengar pembicaraan Direktur Lu. Rupanya selama ini Direktur Lu hanya menjadikan Chunsu sebagai salah satu koleksian dia. Dia itu adalah playboy kelas kakap yang menggoda wanita sana-sini. Mendengar hal itu, Gaolong sangat kesal dan mau memukulnya. Tapi ditahan oleh Xiangyan. Xiangyan pun dengan cepat menarik Gaolong pergi. Gaolong masih tidak terima. Dia memanggil Zhang Jun. Zhang Jun pun datang. Gaolong meminta Zhang Jun memukul Ludong. Tapi Zhang Jun belum selesai bicara, Gaolong malah langsung maju. Dan akhirnya Gaolong kena hajar habis-habisan deh. Keesokannya Gaolong babak belur. Zhang Jun berkata orang yang di samping Ludong adalah guru wushu dia saat di penjara. Chenshu pun melihat Gaolong lebam. Dia pun mengeluh pada Xiangyan. Xiangyan merasa dia gagal menghalangi Gaolong semalam. Tapi Xiangyan justru setuju kalau bisa dia mau Gaolong memukulnya lebih keras lagi. Xiangyan pun memberikan beberapa masukan dengan menggunakan kiasan. 为了能陪着你，放弃了自己的目的。 Tapi Chenshu tidak paham sama sekali dengan kiasan Xiangyan. Dia pun memberikan peringatan pada Chenshu jangan sampai terjebak dengan rayuan Ludong. Chenshu merasa Ludong hanya kliennya. Ketika Xiangyan mengubah orang yang akan mengurus Ludong, Chenshu malah marah. 谁准你自作主张换我的客户了？教员，你是不是觉得像我这样的人只能跟高？ Chenshu merasa hidup dia tidak semulus Xiangyan. Dia harus berjuang selama ini. Dia merasa Xiangyan tidak ada hak ikut campur soal urusan pribadinya. 这话什么意思啊？人家高龙怎么？ Xiangyan tidak masalah jika orang itu tulus kepada Chenshu. Tapi jika Chenshu tidak mau mendengarkan saran dia, semuanya terserah padamu deh. 行啊， Gaolong mengupik pembicaraan itu. Dia pun benar-benar kecewa dengan Chenshu. Ketika di rumah, Yanxi diam-diam memeluk Xiangyan. Xiangyan pun kaget. Bukannya kamu dinas ya? Xiangyan pun curhat soal dia dan Chenshu di kantor. Dia bilang kalau dia adu mulut dengan Chenshu gara-gara Ludong. Xiangyan takut Yanxi salah paham. Dia pun dengan cepat menjelaskan kronologisnya dengan satu tarikan napas. 妈妈， Dia merasa Gaolong itu sangat kasihan. Dia mau Yanxi berbicara dengan Chenshu. Mungkin Chenshu akan mendengarkan masukan dari Yanxi. Tapi Yanxi malah bilang kalau dia mau menemui Ludong. Xiangyan pun bersumpah Ludong tidak mengejarnya sama sekali. 他真的没有追我，他追的是陈叔。 Melihat ekspresi Xiangyan, Yanxi pun malah mau menciumnya. Xiangyan melihat Yanxi menggunakan kalung inisial yang pernah dia berikan. Xiangyan pun kaget selama ini Yanxi masih menyimpannya. Chenshu terlihat menemani anak Ludong. Tapi anaknya tiba-tiba berkata mau Chenshu jadi ibunya. Karena hanya Chenshu lah yang tulus terhadapnya. Tidak seperti wanita lain yang hanya mengincar uang ayahnya. Chenshu pun melihat kontak-kontak wanita yang dekat dengan Ludong. Selanjutnya di sini Xiangyan terlihat menghitung waktu janjian mereka. Di mana dia terus-terusan mengirim pesan dan mengirimkan sisa hari sebelum menuju tanggal 30. Dia terlihat sangat bahagia dan menantikan hal itu. Tapi tiba-tiba Xiangyan panik karena ada yang menghubunginya soal masalah navigasi pesawat. Yanxi pun minta dia tenang. Dia akan membantu Xiangyan menyelesaikan masalah itu. Dia meminta Xiangyan mengirimkan lokasinya pada dirinya. Saat sampai di tempat, Xiangyan tiba-tiba mengendarkan helikopter. Yanxi pun khawatir dengan Xiangyan. Xiangyan berkata dia sudah menghubungkan navigasi. Dia meminta Yanxi melihatnya. Dia pun berkeliling. Yanxi pun membohongi Xiangyan kalau gambar yang dibuat Xiangyan itu berbentuk hati. 看得出来是爱情。 Orang yang di sebelah Yanxi aneh. Kok bentuk hati seperti itu? 有女朋友吗？没有啊。 Ketika Yanxi masuk ke kamar hotel, kebetulan Xiangyan pun datang. Tapi dengan cepat dihadang kakak laki-lakinya. Dia merasa mereka tidak pantas bersama-sama saat waktu sudah larut. Dia pun menarik Xiangyan segera pergi. Xiangyan pun masih saja diam-diam menemui Yanxi. Yanxi pun bertanya soal Xiangyan yang berniat membuat Yanxi menunggu dia di hari ini.
Padahal ini adalah tanggal mereka berdua janjian yang sudah mereka nantikan. Xiang Yun pun berkata bagaimanapun abang dia membutuhkan bantuannya. Supaya Yanxi tidak marah, dia pun memanggil Yanxi dengan sebutan kakak. Yanxi pun sangat gemas, dia pun langsung menarik Xiang Yun dan gitu deh. Cinta satu malam pun terjadi. Keesokannya terlihat Yanxi dikunjungi oleh Profesor Liang. Profesor Liang meminta Yanxi menemaninya pergi ke konferensi pers navigasi satelit. Yanxi memang menyukai bidang ini. Dia tentu saja langsung menyetujuinya. Xiang Yun tiba-tiba datang dan memeluk Yanxi. Yanxi tidak membalas pelukan Xiang Yun. Xiang Yun sengaja memberikan surprise ke Yanxi. Tapi Profesor mengeluarkan suara. Xiang Yun pun langsung auto melepaskan dan merasa sangat malu. Profesor pun mulai mewawancarai Xiang Yun. 什么时候结婚啊？太快了。 Yanxi meminta Profesor untuk tidak mengganggu Xiang Yun yang sudah begitu tegang ini. Profesor pun tidak mau mengganggu mereka. Dia pun segera pamit pergi. Xiang Yun sudah mengetahui soal rencana Profesor Liang ini. Dia tidak mau memberitahukan pada Yanxi karena dia tidak mau Yanxi kecewa jika itu tidak terjadi. Yanxi pun sangat bangga memiliki pacar yang begitu mensupport dirinya. Yanxi pun pergi untuk melakukan konferensi pers navigasi satelit. Dia bertemu dengan beberapa orang hebat di sana. Pertemuan ini membuahkan hasil yang sangat bagus, di mana Yanxi menjadi salah satu orang terpandang yang diakui kepintarannya tentang navigasi satelit ini. Melihat berita keberhasilan itu viral di mana-mana, Gao Leng dan yang lainnya sangat bangga. Karena bosnya kini benar-benar sudah memiliki karir yang begitu cemerlang. Sudah tidak ada lagi yang bisa meremehkan bos mereka. Xiang Yun mendapatkan berita buruk, di mana kakeknya pingsan. Dia dan kakaknya dengan cepat ke rumah sakit. Asisten kakeknya menjelaskan apa yang terjadi. Yang pingsan sengaja menarik semua orang inti di perusahaan untuk meninggalkan Dongheng. Dia juga menceritakan rencana kakeknya yang ingin menyerahkan perusahaan padanya. Asistennya bercerita kalau kakeknya tidak memiliki harapan pada keduanya, karena mereka berdua sama sekali tidak ada niat untuk meneruskan perusahaan. Mereka selalu melakukan hal yang berbanding terbalik dengan keinginan kakeknya. Untungnya kakek mereka begitu pengertian. Tapi setelah terjadi masalah seperti ini, asistennya merasa mereka berdua tidak akan bisa membantu masalah ini. Xiang Yun pun sedih dan kesal. Dia pun pergi ke perusahaan. Dia melihat kondisi perusahaan yang begitu ribet. Dia pun mengambil alih posisi yang pingsan. Dia meminta semua laporan diserahkan pada dirinya. Xiang Yun berusaha menahan masalah-masalah yang ada dan berusaha mencari solusi. Tapi bagaimanapun dia cukup kesulitan untuk menyelesaikan semua ini. Dia juga sempat mau mengirim pesan pada Yanxi, tapi dia batalkan. Ketika di rumah sakit, Chen Shan datang berkunjung. Kakeknya pun bertanya apakah ada orang yang rekomendasi yang bisa disarankan untuk menduduki posisi direktur operasional di Dongheng. Chen Shan tanpa ragu menyarankan Yanxi, karena menurut dia Yanxi pernah membantu perusahaan Kaishen, dan Kaishen kini memiliki gebrakan yang sangat bagus di dunia bisnis. Xiang Yun pun membahas masa lalu kakeknya dulu memperlakukan Yanxi seperti apa, kini malah mau meminta bantuannya. Kakeknya nggak bisa banyak bicara, dia pun hanya memberikan kode menggunakan jarinya. Dia malu karena sudah membuang Yanxi dulu. Xiang Yun pun berkata dia akan membantu bertanya pada Yanxi soal ini. Yanxi dan Profesor Liang sudah sampai di Shanghai. Mereka berdua mendapatkan berita kalau murid Profesor Liang berada di laboratorium untuk melakukan pengujian ilegal dan berbahaya. Mereka berdua dengan cepat menuju laboratorium, tapi tiba-tiba terjadi ledakan. Xiang Yun mencoba menghubungi Yanxi, tapi Yanxi tidak menjawab sama sekali. Dia pun bertanya pada Kairun. Kairun juga tidak tahu keberadaan Yanxi. Pada saat keesokannya, Xiang Yun ke rumah sakit. Dia melihat kemeja yang memiliki manset tidak asing. Dia pun dengan cepat menuju ke ruangan pasien itu. Kebetulan dia bertemu Kairun. Kairun datang ke ruangan Yanxi, tapi dia melihat sosok Xiang Yun. Xiang Yun tidak berkata apa-apa dan langsung ingin pergi. Yanxi pun dengan cepat mengejarnya. Yanxi segera memeluknya. Xiang Yun terlihat sangat khawatir. Tapi dia lega kalau Yanxi tidak kenapa-kenapa. Yanxi menjelaskan alasan dia tidak memberitahukan hal ini pada Xiang Yun, karena dia tahu kakek Xiang Yun sedang sakit. Jadi dia berencana menemui mereka setelah dia sudah sembuh. Istri Profesor Liang pun keluar. Dia meminta mereka untuk masuk. Saat Yanxi masuk, Profesor Liang memberikan kabar gembira pada Yanxi, di mana Yanxi akan melakukan wawancara. Dan dia bisa menjadi salah satu bagian dari pembuatan navigasi satelit. Hal ini memang sudah dari dulu dia cita-citakan. Mendengar kabar gembira itu, Xiang Yun tidak jadi meminta Yanxi untuk membantu perusahaannya. Dia akan berusaha mencari kandidat yang lain. Xiang Yun terlihat begitu sibuk. Bahkan Yanxi saja tidak begitu dia hiraukan. Xiang Yun pun meninggalkan Yanxi. Xiang Yun merasa kandidat-kandidat yang dia wawancara tidak ada yang sesuai dengan keinginan dia.
Hari-hari berikutnya juga seperti itu. Bahkan ketika Yanxi mau keluar rumah sakit, Xiangyan masih sibuk dengan ponselnya. Yanxi pun mulai risih. Dia merasa Xiangyan bosan dengan dirinya dan mau putus dengannya. Xiangyan pun berkata tidak demikian. Dia meminta Yanxi tidak memikirkan yang aneh-aneh. Dia pun dengan cepat meminta Yanxi untuk pergi. Yanxi pun terlihat ke perusahaan Kaishun untuk menyelesaikan kerjaannya. Kairun aneh kenapa Yanxi bukannya istirahat malah langsung masuk kerja. Yanxi merasa dia bulan depan akan mengundurkan diri. Jadi dia ingin menyelesaikan semua kerjaan yang ada. Yanxi pun terlihat curhat dengan Kairun. Dia merasa wanita cepat berubah. Kairun malah memberikan ide untuk cari hiburan. Yanxi merasa ide Kairun tidak masuk akal. Tapi Kairun akhirnya tidak bisa menyembunyikan hal ini lagi. Dia berkata kalau Xiangyan sudah pindah ke perusahaan pusat. Yanxi awalnya mengira Xiangyan pindah ke pusat karena kakeknya sakit. Tapi Kairun berkata di perusahaan Dongheng saat ini sedang ribet. Karena Yang Fingshan dan beberapa pekerja inti perusahaan Dongheng bersama-sama mengundurkan diri dan membuat perusahaan baru. Maka dari itu Xiangyan sibuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin dia tidak memberitahukan hal ini padamu karena dia melihat kamu begitu sibuk dan tak mau mengganggumu. Yanxi pun pergi ke sebuah tempat untuk minum-minum. Dia bersama Yun Tao. Yanxi melihat Xiangyan berada di sana. Dia sedikit kesal, tapi dia tidak bisa langsung menghampiri Xiangyan. Xiangyan pun sadar kalau Yanxi berada di sana. Yanxi berniat pulang. Dia tidak menyapa Xiangyan sama sekali. Ketika Xiangyan ingin ke mobilnya, Yanxi sudah menunggu di sana. Dia pun menarik Xiangyan dan menciumnya. Dia pun terlihat sangat mabuk. Yanxi begitu kesal karena Xiangyan tidak meminta bantuan dia dan malah memilih orang lain. Xiangyan merasa dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia pun merasa Yanxi sudah mabuk. Dia mau segera pulang. Keesokannya Yanxi pun mengirim pesan pada Profesor Liang. Dia membatalkan wawancara itu karena dia merasa Xiangyan membutuhkan dirinya. Yanxi pun menemui kakek Xiangyan. Dia mengajukan diri untuk menjadi direktur operasional di sana. Karena dia merasa dia adalah satu-satunya orang yang memiliki kualifikasi paling cocok. Kakeknya merasa dia tidak mau ikut campur urusan mereka. Dia juga yakin kalau Xiangyan tidak akan setuju. Dulunya dia terus beradu pendapat dengan Xiangyan perihal Yanxi. Sampai-sampai dia dikatakan kolot karena tidak bisa melihat orang berbakat. Apakah kau tidak takut menyesal karena melepaskan kesempatan wawancaramu di institut itu? Yanxi merasa tidak ada yang perlu disesali karena dia tahu perjuangannya di Feilin seperti apa. Jadi dia juga tidak mau perusahaan Dongheng runtuh karena masalah ini. Kakeknya pun tidak mau banyak komentar. Dia meminta Yanxi untuk pergi dulu. Sebelum pergi dia malah suruh Yanxi membuang tong air kencingnya. Perawat aneh kenapa tong itu jadi kosong. Selanjutnya terlihat Xiangyan membahas dengan Xiaobai soal Lu Ziyang yang mau segera meninggalkan perusahaan. Mereka pun harus dengan cepat mencari penggantinya. Tapi Xiangyan mendapatkan panggilan. Jika ada yang mau bertemu dengan dirinya, rupanya orang itu adalah Profesor Liang. Dia dengan belak-belakan menceritakan kalau Yanxi memutuskan untuk tidak wawancara dan mau membantu perusahaan Xiangyan. Dia merasa itu sangat tidak pantas karena Yanxi hanya akan buang-buang waktu di sini. Dia pun kecewa dengan Xiangyan yang begitu egois, yang meminta Yanxi untuk membantu perusahaannya. Xiangyan benar-benar tidak tahu soal ini sama sekali. Tapi Profesor Liang malah terus-terusan menyalahkan Xiangyan. Profesor Liang menceritakan masa lalu Yanxi, di mana Yanxi begitu giat belajar. Dia juga sangat mencita-citakan bidang ini. Dulu juga saat Yanxi terkena masalah soal adik laki-lakinya, Profesor Liang sampai mau mengurus adiknya supaya Yanxi bisa tetap fokus untuk mengejar cita-citanya. Tapi semua itu musnah ketika dia terkena kasus dan harus dikontrak di Feilin. Profesor Liang pun sampai rela menunggu Yanxi kembali karena dia yakin Yanxi tidak akan menyerah akan cita-citanya. Profesor juga terus mengirimkan beberapa bahan supaya Yanxi bisa terus mempelajari tentang navigasi satelit. Profesor merasa jika Yanxi kali ini melepaskan kesempatan, sudah tidak akan ada kesempatan lain lagi. Xiangyan pun meminta Profesor tenang. Dia berjanji akan membuat Yanxi mengikuti wawancara itu. Xiangyan pergi ke rumah Yanxi. Dia melihat lencana-lencana yang disimpan Yanxi. Dia tahu Yanxi begitu menyukai bidang itu. Sedangkan di sisi lain teman-teman Yanxi pergi menemuinya. Mereka sudah tahu soal Yanxi yang memutuskan untuk tidak ikut wawancara. Yanxi meminta mereka untuk tidak ikut campur masalahnya. Qing tidak terima. Dia tidak mau Yanxi memutuskan begitu saja soal cita-citanya. Dia mau Yanxi tetap pergi wawancara. Soal perusahaan Dongheng, dia akan bekerja di sana dan membantu Xiangyan. Intinya jika Yanxi mau membuang karirnya, mereka pun tidak segan untuk sama-sama masuk jurang dengan Yanxi.
Ketika Yanxi masuk ke rumahnya, dia melihat beberapa lencana yang sudah berjejer rapi. Di sana juga terdapat beberapa pesan dari Xiangyan. Xiangyan pun membujuk Yanxi untuk tetap ikut wawancara itu. Dia tidak mau Yanxi melepaskan cita-citanya. Selanjutnya, terlihat Xiangyan melakukan rapat dengan beberapa investor dan karyawan di perusahaannya. Orang-orang protes karena Xiangyan berencana menghentikan beberapa proyek yang ada. Mereka juga terlihat mengancam Xiangyan. Tapi Xiangyan tidak takut. Dia malah mempersilahkan mereka untuk ikut Yang Pingshan. Dengan begini, dia bisa dengan mudah memangkas karyawan-karyawan yang sudah tua yang cuma taunya makan gaji buta. Dia merasa dia tidak seperti kakeknya. Dia dari kecil sudah terbiasa membuat kerusuhan. Karena sudah terlanjur banyak masalah, jadi dia tidak akan ragu untuk membuat kekacauan juga. Paling dia tinggal memohon sama kakeknya untuk memaafkan dia saja. Dia pun sekali lagi mempertegas, siapa lagi yang mau mendirikan perusahaan sendiri? Dia dengan senang hati mempersilahkan mereka untuk pergi. Tiba-tiba ada orang berkata kalau mereka sudah menemukan kandidat direktur operasional. Xiangyan pun kaget, rupanya itu adalah Yanxi. Yanxi dan Xiangyan pun berbicara. Xiangyan meminta Yanxi untuk tidak mengurus soal perusahaannya. Dia mau Yanxi fokus pada cita-citanya saja. Karena bagi dia ketika mereka memutuskan jadi pasangan, mereka harus saling support, bukan membebankan satu sama lain. Yanxi pun bertanya, jika kau di posisi aku, apakah kau hanya akan tinggal diam? Xiangyan tidak mau tahu, dia ngotot minta Yanxi pergi dan jangan berada di perusahaan ini. Yanxi pun mencium Xiangyan. Dia merasa gimana pun dia langsung ditunjuk sama Presdir. Jadi dia dan Xiangyan akan selalu bertemu. Karena dia tidak bisa mengusir Yanxi, dia pun mengeluarkan kata-kata putus. Yanxi tidak akan pernah menyetujui hal itu. Selanjutnya terlihat Gaolong dan lain-lainnya datang untuk bekerja di Dongheng. Mereka bahagia bisa bertemu bosnya lagi. Mereka pun beramai-ramai mengajukan mutasi. Untungnya Direktur Li setuju. Yang tertinggal di sana hanya Youzi. Youzi kini menjadi ketua tim yang mengurus anak-anak baru di Feilin. Mereka pun akan berjuang bersama bosnya. Meskipun tidak digaji, mereka tetap akan berjuang mati-matian menyelamatkan perusahaan. Chen Shu pun datang menemui Xiangyan. Dia sedikit sedih. Xiangyan tidak mencarinya ketika ada masalah yang besar. Xiangyan aneh kenapa Chen Shu bisa datang. Chen Shu terlihat bertele-tele dan minta maaf. Tapi Xiangyan tidak mempermasalahkan hal itu. Dia pun berkata mau pergi minum teh susu dengan Chen Shu. Ketika Yanxi dan yang lainnya sedang rapat, Xiangyan dan Chen Shu menghampiri. Xiangyan kaget Gaolong dan lain-lain memilih pindah dan bantu di perusahaan Dongheng. Bahkan beberapa sahabat Yanxi juga ikut membantu. Yanxi pun aneh kenapa sahabat-sahabat ini melepaskan karir mereka demi bekerja di Dongheng. Mereka pun menjelaskan alasan mereka. Semuanya demi persahabatan mereka. Yanxi benar-benar no comment deh. Kakek Xiangyan tidak mau Yanxi melepaskan cita-citanya. Dia meminta Xiaobai menyiapkan beberapa dokumen. Dia mau Yanxi tetap melakukan wawancara itu. Dongheng sekarang mengalami masalah yang serius soal dana. Kakak Xiangyan juga sudah menjual landasannya untuk membantu keuangan perusahaan. Jianmian meminta kakeknya untuk tenang dan fokus pada kesehatan saja. Kakeknya pun berencana menjual villa mereka dan tinggal di rumah lama saja. Keduanya pun setuju. Tapi tiba-tiba muncul tamu yang tak diundang, yaitu Li Qin. Dia sengaja datang untuk memprovokasi mereka. Xiangyan pun dengan sigap menjadi tamu yang paling depan buat kakeknya. Kata yang muncul dari mulut Li Qin memang berbisa. Dia pun sok-sokan berkata kalau semua karyawan memang memilih untuk ikut bersama mereka. Kakak Xiangyan juga kesal dan segera mengusir wanita ular ini untuk segera pergi. Scene selanjutnya terlihat Xiangyan terus-terusan mengabaikan Yanxi. Dia tidak berbicara dengan Yanxi dan menghindari Yanxi. Yanxi berusaha mau berbicara, tapi diabaikan. Untungnya dengan kehadiran Yanxi, kini beberapa proyek bisa berjalan dan perusahaan sudah sedikit stabil. Xiaobai membahas soal wanita yang mendekati Yanxi. Bahkan ada yang menjodoh-jodohkan Yanxi dengan direktur operasional perusahaan lain. Xiangyan pun kesal dan cemburu. Dia pun permasalahkan soal Xiaobai yang tidak memberitahukan dirinya tentang Yanxi menjadi direktur operasional. Xiaobai berkata, itu keputusan kakekmu. Mana berani aku bantah. Lagian Yanxi sampai membersihkan tong urinnya. Xiangyan pun makin kesal karena dia benar-benar tidak tahu kalau Yanxi melakukan hal demikian. Xiangyan pun menelpon kakeknya. Yang angkat rupanya Yanxi. Ketika mendengar suara Yanxi, dia pun menyindir soal Yanxi pergi makan dengan wanita lain. Kakeknya pun bertanya, Xiangyan bicara apa?
Kakeknya tahu mereka sedang bertengkar. Yanxi berkata mereka bertengkar dan hampir berpisah. Kakeknya pun memberikan beberapa masukan. Dia juga menceritakan sifat Xiangyan. Dia tahu Xiangyan berbuat demikian demi masa depan Yanxi juga. Dia sangat hafal jalan pikiran cucunya ini. Xiangyan pun terlihat menemui seseorang. Dia ingin menyerahkan sebuah proposal untuk meminjam dana. Tapi orang itu malah menolak. Dia berkata kalau hal ini tidak mungkin disetujui, mengingat krisisnya yang dialami Dongheng. Padahal orang ini adalah orang yang pernah dibantu oleh perusahaan Dongheng loh. Tapi dia malah dengan mentah-mentah menolak untuk membantu Dongheng. Di sisi lain kakeknya mendapatkan info jika ayah Feng Jun mau membantu soal dana itu. Dengan catatan Xiangyan harus menikah dengan anaknya. Kakeknya pun marah. Dia tidak mungkin menjual cucunya. Xiangyan dan kakak laki-lakinya mendengar pembicaraan itu. Keduanya pun berbicara. Kakaknya meminta Xiangyan untuk tidak berpikir untuk menikah demi perusahaan. Kakeknya tidak akan setuju. Aku juga tidak akan setuju. Selanjutnya Feng Jun menemui Xiangyan. Dia berkata dia menjemput Xiangyan untuk pergi ke ultah Guru Zong. Dia juga membahas soal ayahnya yang mau memberikan dana, asalkan Xiangyan mau menikah dengan dirinya. Xiangyan tentu saja menolak. Dia malas banget meladeni omongan Feng Jun yang tidak masuk akal. Tapi Feng Jun memberikan ide. Kamu terima saja dulu uang ayahku. Setelah itu kamu batalkan pernikahannya. Xiangyan aneh dengan maksud Feng Jun. Rupanya Feng Jun sengaja melakukan demikian untuk membuat Yanxi berpikir kalau dia kalah dari dirinya. Xiangyan tidak akan pernah menyetujui ide gila Feng Jun. Xiangyan melihat chat grup tentang ultah Guru Zong. Di ultah Guru Zong sudah sangat ramai. Bahkan Yanxi juga hadir. Orang-orang pun terus-terusan saja menjodohkan Zonglin dan Yanxi. Tapi Yanxi terlihat tidak peduli. Xiangyan pun datang. Feng Jun mau membantunya, tapi diabaikan oleh Xiangyan. Xiangyan pun duduk di samping Yanxi. Xiangyan kaget rupanya Yanxi memesan lobster kecil untuk dirinya. Yanxi juga terlihat mengupas lobster itu. Zonglin mau mengambilnya. Yanxi berkata tidak boleh. Xiangyan pun tersenyum. Feng Jun pun mulai rese. Dia menyindir-nyindir Yanxi. Karena risih dengan sindiran Feng Jun, Yanxi meminta Feng Jun untuk makan lobster yang sudah dia buka. Xiangyan pun ikut membantu Yanxi mengskap Feng Jun. Tidak lama Feng Jun berkata kalau Yanxi sengaja rebutan dengan dia. Padahal dia sudah lama menyukai Xiangyan. Yanxi pun tidak mau diam dong. Dia berkata kalau dia yang selama ini mengejar-ngejar Xiangyan. Bahkan Xiangyan sudah menolaknya sebanyak 2 kali. Semua pun kaget. Xiangyan pun tersenyum. Yanxi menggunakan ide yang dia minta. Akhirnya Feng Jun menarik Xiangyan untuk pergi. Dia pun membuat Xiangyan terpojok. Yanxi tidak tinggal diam. Dia pun mendorong Feng Jun. Feng Jun malah menghina Yanxi, bahkan menghina ayahnya. Xiangyan tidak terima, tapi Yanxi memilih untuk pergi. Setelah mengantar Xiangyan pulang, Yanxi meminta dia untuk masuk. Yanxi pun dihadang oleh Feng Jun. Yanxi sudah tak tahan, dia pun memukul Feng Jun. Feng Jun merasa dia berjasa karena dia sudah membuat mereka berdua baikan. Tapi Yanxi tidak terima. Dia meminta Feng Jun untuk tidak mengusik Xiangyan. Padahal dia sudah bersabar untuk tidak mempermasalahkan soal Feng Jun yang kabur ke luar negeri. Tapi dia tidak tahan kalau sudah menyangkut Xiangyan. Meskipun Feng Jun terus menyindir dan memprovokasi dia di ruangan itu, dia tidak akan memukul Feng Jun. Karena dia tidak mau dua pria memperebutkan Xiangyan itu berkelahi dan membuat Xiangyan menjadi bahan pembicaraan Zonglin. Dia berharap mereka tidak perlu berhubungan lagi. Dan dia meminta Feng Jun menjauhi Xiangyan. Feng Jun sebenarnya tuh peduli sama Yanxi loh, bukan sama Xiangyan. Tapi karena masa lalu mereka, hal itu pun menjadi sulit dijelaskan. Yanxi pergi menemui Xiangyan. Xiangyan pun dengan cepat berlari menemui Yanxi. Yanxi berjanji dia akan pergi mengikuti wawancara ulangan institut. Xiangyan pun senang mendengar berita itu. Yanxi memperlihatkan kado yang sangat banyak. Dia memberikan salah satunya. Dia berkata itu kado karena mereka sudah mau putus. Padahal dia sudah menyediakan 100 kado untuk Xiangyan. Xiangyan merasa kalau Yanxi sengaja mau buat suami masa depannya cemburu. Xiangyan pun hanya bisa diam. Yanxi menariknya. Dia bertanya, jadi masih mau putus? Ketika di rumah, Xiangyan membuka salah satu kado Yanxi. Dia pun terharu. Apalagi dia membuka salah satu surat dari kado itu. Yanxi memang sesayang dan secinta itu sama Xiangyan. Xiangyan membawa Yanxi ke sebuah tempat. Dia menunjukkan jaringan satelit, di mana itu adalah tempat yang sangat disukai ibunya. Dia sangat senang ibunya tidak meninggalkan cita-citanya demi dirinya. Dia juga ingin Yanxi seperti itu. Dia mau Yanxi serius mengejar cita-citanya. Untuk soal perusahaan, dia dan kakeknya sudah sepakat. Jika mereka tidak menemukan solusi, mereka akan menyatakan kevalitan.
Yanxi pun mengikuti keinginan Xiang Yuan. Xiang Yuan bertanya, kalau kami sudah miskin dan aku sudah tidak bisa naik pesawat kelas 1 lagi, apakah kau masih mau bersamaku? 这头等舱坐不了了，5星级 Yanxi pun sengaja menggoda Xiang Yuan. 经济舱可能也不太适应。 Dia berkata, aku selama ini tidak pernah mempedulikan hal-hal yang dilakukan orang kaya. Yanxi pun mengantar Xiang Yuan ke perusahaan. Xiang Yuan meminta Yanxi mempersiapkan wawancaranya dengan baik. Dia mau Yanxi tidak menghubunginya dan fokus pada karirnya dulu. Yanxi pun senang Xiang Yuan begitu pengertian. Tapi Yanxi tiba-tiba mendengar pembicaraan orang tentang perusahaan Dongheng yang masih belum menemukan dana. Xiang Yuan pun terlihat masih berusaha mencari orang-orang yang meminjamkan mereka dana. Dia terus-terusan ditolak. Hingga di titik terakhir, akhirnya dia memutuskan untuk menyatakan kevalitan saja. Dia pun memerintahkan Xiao Bai. Mereka sudah berusaha sebaik mungkin. Yanxi terlihat menaiki pesawat. Dia berniat pergi menemui ibunya. Xiang Yuan pun sedih. Dia menerima panggilan kalau ada yang mau jadi penjamin. Rupanya orang itu adalah grup Chiayi, yaitu sahabatnya. Mereka kecewa kenapa Xiang Yuan tidak memberitahukan masalah ini kepada mereka. Padahal mereka tidak akan sungkan untuk membantu Xiang Yuan. Karena dulu saat dia hampir bangkrut, Xiang Yuan adalah satu-satunya yang menyelamatkan dia dari kebangkrutan itu. Xiang Yuan pun bahagia kini masalah perusahaan perlahan-lahan akan teratasi. Orang-orang tua di perusahaan Dongheng senang karena perusahaan Dongheng sudah tidak bisa bertahan. Karena tidak ada yang membantu dana. Mereka pun senang kini mereka bisa membeli saham Dongheng dengan harga murah. Tapi ekspektasi mereka hancur karena tiba-tiba ada yang mengirim uang dengan jumlah yang sangat besar. Orang itu adalah mertua Jiamian. Rupanya mertua Jiamian adalah orang kaya. Dia membantu perusahaan Dongheng yang sedang kekurangan dana. Selain itu ada uang dolar masuk juga ke rekening perusahaan Dongheng. Mereka pun syok berat karena rencana mereka gagal. Di sisi lain kakeknya merasa kecewa kenapa mereka berdua malah menjual diri mereka. Xiang Yuan pun kaget. Kakeknya berkata, kakakmu jual diri dia ke mertuanya. Sedangkan kamu menerima mahar yang besar dari ibu Yanxi. Xiang Yuan pun bingung. Dia membaca pesan dari ibu Yanxi. Karena hal ini Xiang Yuan pun mengirim pesan pada ibu Yanxi. Dia sangat berterima kasih atas niat baik ibunya. Dia mengembalikan uang itu. Dia berharap mereka kelak akan bertemu di Tiongkok. Dia pun menemui abangnya. Dia mengembalikan cek uang yang sudah ditransfer ke Dongheng. Abangnya merasa dia tidak menjual dirinya. Dia benaran serius mau menikah dengan wanita itu. Karena dia mencintai wanita itu. Tapi bagi Xiang Yuan, jika kau benar-benar mencintai wanita itu, justru kau harus mengembalikan uang ini. Dia tidak mau kakaknya dan iparnya terlibat dengan masalah Dongheng. Dia akan menyelesaikan semua ini. Di sini terlihat Yanxi menjelaskan proyek baru mereka di ruang rapat. Keadaan Dongheng kini sudah stabil dan bahkan membaik. Mereka pun melakukan pesta perayaan, di mana direktur operasional sudah mendapatkan kandidat terbarunya. Gaolong pun dengan heboh mengeluarkan minuman. Tapi Xiang Yuan melihat notif HP Yanxi, di mana dia berhasil lolos ujian institut satelit. Dia pun memperlihatkan kepada yang lainnya. Hal ini menjadi double perayaan. Gaolong pun sibuk meracik minuman. Tianyo marah karena ulah Gaolong tadi. Dia pun membalas kerjain Gaolong. Chen Shu datang untuk mengambil minuman juga. Tidak sengaja keduanya malah memilih minuman yang sama. Gaolong pun malu dan pergi ke toilet. Melihat mereka berdua saling cuek-cuekan, Tianyo tak tahan. Dia pun meraih Chen Shu. Dia mengungkapkan bagaimana perjuangan Gaolong selama ini. Bahkan soal dia berkelahi dengan Ludong, itu semua demi Chen Shu. Dia kesal karena Chen Shu dijelek-jelekan oleh Ludong dan teman-temannya. Chen Shu pun mengejar Gaolong. Dia berkata kalau dia tidak pacaran dengan Ludong. Bahkan dia ikut ke Shanghai demi mengejar Gaolong. Akhirnya semua senang. Kini keduanya sudah balikan. Yanxi pun menemui gurunya. Gurunya marah dan kesal karena Yanxi hampir melewati ujiannya. Dia juga menyindir soal Xiang Yuan. Tapi Yanxi meminta gurunya untuk tidak menyalahkan Xiang Yuan. Jika suatu saat dia tidak lulus atau gagal, itu bukan salah Xiang Yuan. Itu karena dirinya yang memang kurang mampu. Istri profesornya pun meminta dia untuk berhenti. Bukankah semua keadaan sudah baik-baik saja? Yanxi pun mengucapkan perpisahan pada perusahaan Kaishan. Mereka pun mendoakan karir Yanxi. Yanxi juga kaget karena Shichen dan Kairun sudah mau menikah. Yanxi pun menuju tempat kerja barunya, di mana dia berhasil mewujudkan cita-citanya untuk bekerja di Institut Navigasi. Ketika dia pulang, Xiang Yuan memeluknya. Yanxi berkata habis mandi dia akan mengatakan sesuatu pada Xiang Yuan. Saat Xiang Yuan membersihkan baju Yanxi, dia menemukan sekotak cincin.
Dia tahu Yanxi mau memberikan dia kejutan. Dia pun sudah membayangkan bagaimana cara Yanxi melamar dirinya. Dia dengan cepat pergi menggunakan lipstik. 现在还出门？ Ketika Yanxi selesai mandi, Xiangyan pun berkata dia mencoba lipstik baru. Dia meminta Yanxi segera katakan. Yanxi memegang tangan Xiangyan dan berkata kalau dia akan dinas keluar kota. Selama itu dia tidak bisa menemani Xiangyan. Xiangyan kaget dengan hal yang ingin dikatakan Yanxi. 就这。 Rupanya tidak sesuai ekspektasi. Yanxi pun sibuk bekerja. Xiangyan dan kakeknya hanya bisa melihat dari layar televisi aja hasil kerja keras Yanxi. Tapi Xiangyan tidak menyesali keputusannya mendukung karir Yanxi. Karena dengan begini, Yanxi membantu ibunya mewujudkan impiannya. Xiangyan pergi ke perusahaan. Dia melihat Gaolong dan kawan-kawannya masih sibuk lembur. Mereka mengecek aplikasi mereka. Supaya tidak terjadi kesalahan saat peluncuran nanti. Xiangyan pun sangat bangga mereka benar-benar bekerja keras untuk perusahaan. Chen Shu menghampiri dia di ruangannya. Dia berkata kalau mereka sudah mengundang beberapa wartawan untuk peluncuran produk terbaru. Tapi mereka berharap ada kejutan tak terduga lagi seperti kemunculan tahun itu. Mendengar ide ini, Xiangyan perlu kepikiran sesuatu. Di mana keesokannya dia menggunakan kostum Usher dan merekam video. Hal ini terdengar oleh Gaolong. Gaolong masuk ke ruangan Xiangyan. Dia aneh kenapa Xiangyan sok-sokan jadi Usher. Dia meminta Xiangyan untuk berhenti berpura-pura. Saat Usher mengunggah video di Weibo-nya, Gaolong kaget ketika dia melihat video itu. Dia juga ikut muncul di sana. Netizen pun pada memaki Gaolong yang terlihat begitu jelek. Xiangyan pun datang. Gaolong mencoba klarifikasi soal ini. Xiangyan berkata, kan dulu kamu mau satu frame sama Usher. Aku hanya mewujudkan permintaan fans saja kok. Gaolong kecewa, ekspektasi dia hancur seketika. Xiangyan merasa, emang aku tidak pantas menjadi dewimu? Yanxi yang menjawab. Rupanya Yanxi sudah kembali. Dia pun melihat Xiangyan bekerja. Xiangyan malu karena terus ditatap oleh Yanxi. Yanxi pun menariknya. Xiangyan mau mencium Yanxi, tapi Yanxi menghindar. Karena Yanxi cemburu, Xiangyan memiliki seorang sekretaris laki-laki. Xiangyan berkata itu bukan aku yang pilih. Lagian itu masih sepupu jauh kok. Yanxi pun masih sok-sokan cemburu deh. Tapi dia ujung-ujungnya luluh dan mencium Xiangyan. Mereka dikagetkan karena tiba-tiba sekretaris Xiangyan masuk. Karena canggung, sekretarisnya pun pura-pura tidak melihat. Xiangyan terlihat bersiap-siap. Dia mengira Yanxi ajak dia keluar karena mau melamarnya. Shuyan pun menyarankan Xiangyan untuk menggunakan baju setelan emas. Xiangyan mengikuti ide Shuyan. Bukannya mau dikasih surprise, dia malah dibawa untuk ke pesta ulang tahun istri Profesor Liang. Yanxi malah terlihat mengejeknya. Saat mereka bersiap untuk makan, Profesor Liang tidak muncul. Istrinya berkata kalau dia bersembunyi di ruang baca karena dia malu sudah salah paham dengan Xiangyan. Ketika dia keluar, dia merasa malu dan tidak enak hati sampai-sampai dia mengambil gelas yang salah dan meminum cabai. Selanjutnya terlihat peluncuran satelit terbesar di Tiongkok disiarkan. Semua pun penasaran dan ingin melihat hasil kerja keras Yanxi. Semua sudah standby di depan TV masing-masing. Bahkan Cheng Li juga ikut menyaksikan. Ketika satelit diluncurkan di langit, satelit itu berhasil terbang dengan sempurna. Hal ini membuat semuanya bangga dan senang. Mereka pun membuat permohonan masing-masing. Xiangyan pun dengan cepat berlari. Dia melihat Yanxi melamarnya dari sana. Dia mempersembahkan rencana itu untuknya. Xiangyan pun berteriak, "Aku bersedia." Mereka pun melakukan pesta perayaan, di mana semua bahagia karena satelit ketiga berhasil diluncurkan. Di sini kakeknya mengeluarkan bulu ketiga yang belum digunakan Xiangyan. Dia bertanya Xiangyan mau menggunakannya untuk apa. Xiangyan berharap kesehatan kakeknya. Tapi abangnya meminta bulu itu untuknya saja. Dia bertanya soal pengajuan dia pada kakeknya. Semua kini sudah sangat bahagia. Kairun juga sudah menikah dan akan segera memiliki anak. Yanxi dan Xiangyan juga menjadi pasangan yang sangat bahagia. Yanxi berkata dia kedepannya akan sangat sibuk. Mungkin dia tidak punya banyak waktu untuk menemani Xiangyan. Xiangyan tidak masalah. Dia akan terus mendukung Yanxi. Keduanya pun sudah resmi bertunangan dan Xiangyan berharap dia segera menikah dengan Yanxi. Selanjutnya terlihat Xiangyan melihat berita.
di mana Yang Pingshan dan Li Qin ditangkap oleh polisi karena mereka melakukan korupsi. Yanxi merasa kejahatan akan mendapatkan balasannya. 多行不义必自毙。 Di sini terlihat seorang bocil pergi ke tempat pendaftaran pernikahan. Dia mau menjual tanah, tapi dia salah alamat. Dia merasa ayah dan ibunya jarang di rumah, jadi dia mau jual rumah. Karena salah tempat, dia malah mau mendaftarkan perceraian ayah dan ibunya. 爸爸妈妈，办个离婚吧。 Xiang Yin dengan cepat berlari menghampiri anaknya. Dia berkata, ayahnya akan memukul dia kalau dia begitu. Anaknya malah merasa ayahnya jarang di rumah. Dia mana bisa memarahiku. Tapi Yanxi muncul. 严成， Setelah Yanxi muncul, dia langsung auto jadi anak baik deh. Inilah gambaran keluarga bahagia Xiang Yun dan Yanxi. Kini mereka telah bersama dan memiliki seorang putra yang tampan. Pesan dan kesan. Lika-liku kehidupan pasti akan hadir di hidup kita. Namun bagaimana kita menyikapinya? Dengan energi positif atau negatif? Ketika kita tidak menyerah dan selalu meningkatkan kualitas diri, kita akan mencapai hal yang menjadi tujuan utama kita. Jangan pernah menyerah di situasi dan kondisi apapun. Selamat tinggal untuk pasangan bahagia Yanxi dan Xiang Yan. Oke gengs, itu dia part terakhir dari drama Here With Me Again. Kita berjumpa lagi di drama selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah ngikutin review dari Cece. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya ya. Dan share ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye-bye.